wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak WD2, Profesor Dr. Syamsuardi, kemudian Bapak WD3, Dr. Jenison, Gubernur BEM, Saudara Muhammad Rafif, dan jajarannya, serta para mahasiswa, perwakilan lembaga kemahasiswaan ya di Net MIPA. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ya kita bisa berkumpul di sini. Saya sendiri sangat apresiasi ya dan sangat menyambut sekali forum-forum seperti ini gitu ya, sehingga kita bisa lebih komunikatif lah gitu ya, lebih ada interaksi antara kami ya sebagai pengelola di fakultas mungkin dengan mahasiswa yang ingin menyampaikan hal-hal informasi seputar akademik ya, kemahasiswaan dan lainnya. Dari saya tidak banyak ya yang ingin saya sampaikan terkait kebijakan akademik, karena akademik itu kebijakan itu sudah setel ya dari sejak semester ganjil kemarin, dan itu juga sudah saya sampaikan juga dalam MIPA Corner yang pertama kalau nggak salah ya, ya tentang beberapa aturan-aturan akademik yang terbaru itu kan sudah sampaikan sebelumnya di MIPA Corner, ya memang harus diperhatikan betul oleh mahasiswa. Kemudian juga kebijakan Merdeka Belajar yang juga menjadi perhatian kita semua, itu juga sudah sampaikan sebelumnya. Namun dalam perjalanan itu saya lihat masih ada juga gitu ya beberapa kasus yang sepertinya itu karena memang tidak memperhatikan ya beberapa aturan-aturan akademik yang sudah berlaku itu. Nah, sudah kita sampaikan sebetulnya di jurusan ya, kemudian juga di jaringan-jaringan kemahasiswaan melalui grup di Instagram segala macam ya, tapi masih ada juga beberapa yang terlewat mahasiswa ini gitu. Misalkan ya misalnya aturan tidak boleh lagi membawa nilai D gitu kan, itu kan sudah lama disampaikan. Makanya kita berikan kesempatan waktu itu untuk bisa menghapus kalau memang itu mata kuliah pilihan, dan itu memang tidak akan diambil lagi gitu ya, tidak akan ulang lagi ya, itu bisa dihapus dulu kan, ada batasnya waktu itu kita berikan kesempatan untuk menghapus. Nah, saya pikir itu sudah oke semua gitu kan. Ternyata masih ada juga beberapa orang yang melapor ke saya, Pak, saya nggak tahu informasi itu gitu kan, misalnya. Ya, gimana lagi kalau seperti itu ya kita tetap jalankan gitu ya aturan akademik, nggak boleh lagi kan melakukan penghapusan. Dan memang harus kalau diambil ya kalau nilainya masih D ya itu harus ngulang meskipun itu terlihat. Ya itu beberapa lah yang saya temui. Ada juga yang masih terlambat juga mendaftar ulang. Ya, padahal sudah diberi kesempatan dan bahkan diperpanjang malah kemarin itu kan pengisian KRS dan pembayaran UKT. Alasannya ya banyak lah gitu ya. Kalau memang ada kendala, sebenarnya kan udah harusnya dikomunikasikan ke kita kan sejak awal gitu. Ya, misalnya belum ada biaya gitu kan, ya kita bisa berikan juga surat sebetulnya kan untuk tetap mendaftar dulu gitu. Nah, ini nggak ada informasi, nggak ada laporan ke kita gitu ya. Tiba-tiba setelah waktunya berjalan kuliah baru ini. Nah, jadi hal seperti itu sepertinya mesti harus diperhatikan betul gitu ya oleh mahasiswa. Jadi melalui perwakilan mahasiswa ini, mari diajak teman-temannya supaya peduli ya dengan kondisinya pribadinya sendiri gitu. Karena yang tahu itu kan mahasiswa ya. Kalau kita semua tentu kalau mahasiswanya yang nggak peduli ya gimana lagi gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah MBKM ini
kita di fakultas berharap betul ya mahasiswa ini bisa memanfaatkan kesempatan ini sehingga capaian atau harapan yang ingin dicapai gitu ya dari MBK ini bisa terwujud lah. Dan itu banyak sekali kesempatan yang diberikan ya. Apakah mulai dari program-program 6 semester itu ya, yang itu juga sudah di-share berulang kali baik melalui jurusan maupun ke perwakilan mahasiswa juga, atau juga kegiatan yang sifatnya itu credit earning gitu ya, baik melalui kerjasama kita dengan perguruan tinggi lain atau dengan konsorsium gabungan fakultas-fakultas MIPA se-Indonesia ataupun se-wilayah barat ya. Nah, itu masih sedikit sekali yang merespon dan mengikuti ya. Sebaliknya mahasiswa-mahasiswa dari luar itu banyak yang ikut ke kita gitu programnya. Nah, kitanya masih sedikit yang keluar. Nah, jadi saya nggak tahu itu di mana ininya ya, di mana kendalanya gitu. Apakah mahasiswa ini masih takut-takut ya, atau kalau rasanya kalau informasi rasanya sudah sering lah di share gitu ya. Nah, di mananya kendalanya? Jadi saya juga ingin nih mendapatkan input gitu ya, informasi kira-kira di mana kendalanya ya. MBKM ini mengapa kok tidak terlalu banyak mahasiswa yang mengikuti ya. Nah, dibandingkan dengan mahasiswa lain pun dengan fakultas lain itu kita masih sedikit sekali ya. Jadi ada setiap bulan itu ada laporan ya, dari akademik UNAN, fakultas ini sekian orang gitu. Ini sekian orang ikutnya. Nah, MIPA itu masih sedikit. Ya. Nah, ini mohon untuk disampaikan juga lah kalau bisa di forum ini silakan disampaikan di mana kendalanya sehingga kita bisa dapatkan kebijakan atau rumuskanlah strategi yang bagaimana gitu ya ke depannya supaya ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Barangkali demikian saja dari saya ya untuk akademik ya. Selebihnya saya nanti berharap ada masukan lah ya dari para mahasiswa sekalian. Demikian Pak UD2, Pak UD3 dan Gubernur BEM serta jajarannya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada wakil dekan 1 kita, Pak Madivan. Kayaknya terkait tadi yang poin pertama informasi yang disampaikan ya, kiranya kurang sampai juga ke mahasiswa, sehingga ada beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan informasi tersebut gitu. Yang kedua juga terkait MBKM, jadi di MIPA sangat minim gitu, warga-warga MIPA ataupun mahasiswanya yang mengikuti program tersebut, akan diminta kendalanya dari Bapak tersebut. Oke. Jadi tahan dulu rekan-rekan untuk pertanyaannya terkait bidang akademik. Insya Allah di sesi terakhir kita akan buka pertanyaan. Jadi kita lanjutkan dulu pada penyampaian yang kedua, itu dari wakil dekan 2 kita, Profesor Dr. Samsuardi MSc. Mungkin kepada Pak Prof, langsung saja disilakan ke Fanes. Ya, terima kasih. Sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang banyak yang menjawab salamnya, Usama. Makanya saya ulang sekali lagi salamnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baru rasanya kita itu rame bersama-sama. Ya. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami menyampaikan salam ini Pak WD 3 dulu ini yang sudah membuka tadi, Pak Dr. Jenizon ya. Saya dulukan nih Pak Jenizon ini karena dia membuka tadi Pak WD 1. Di salam untuk Pak Jenizon ya. Nah, kemudian baru Pak WD 1 ya. Nah, karena kita sekarang ini kelihatannya yang akan memberikan diskusi nanti terkait dengan ada persoalan di mahasiswa kita. Selanjutnya tentu saja ini kepada Gubernur BEM ya, Raffi Fajri yang Gubernur BEM yang pimpinan, dan kemudian ada pimpinan juga dari UKMF ya, dan jajarannya, kemudian HIMA dari masing-masing jurusan,
dan mungkin ada juga ya tamu-tamu lain mungkin yang kalau ada yang ikut dalam acara ini. Yang jelas senang ini saya dapat juga berbincang-bincang dengan mahasiswa di sini beserta Bapak WD, dan saya sebetulnya kalau dengan mahasiswa ini ya sangat komitmen saya sangat tinggi nih kalau dengan mahasiswa ini, karena saya sudah banyak bergaul dari mahasiswa ini dari jurusan, kemudian juga pernah juga sebagai wakil dekan, dan alhamdulillah tentu saja kita sebagai bagian Bapak ini mengurus bagian keuangan dan sarana dan prasarana ya, berharap ini sebetulnya apapun sarana dan prasarana dan lain-lainnya di FMIPA ini tentu kita gunakan seoptimal mungkin bagaimana untuk Anda semuanya ini nanti berhasil dalam studinya, kemudian mencapai kompetensi-kompetensi tertentu sebagai lulusan yang hebat, dan kemudian nanti dapat menembus pasaran kerja di luar. Nah, sesuai dengan tugas Bapak ini nanti menjelaskan kata tadi moderator Usama ya. Usama ini saya senang sekali ya, sering datang ini ke ruangan saya. Walaupun sekedar mencicipi kue aja kemudian dan makan gula-gula dikit, saya ikhlas itu sama ya, nggak apa-apa. Malah kalau bisa sering-sering datang ya. Itu kira-kira. Ya. Itu di Pak Jenison, Pak Madikan juga, Pak. Terbuka jadinya Pak Madikan ya. Sering ambil masker, Pak. Oke. Saya kira di ruangan saya aja nggak apa-apa ya. Baik. Ambil permen juga, Pak. Ya, jadi mulai supaya cair ini suasana kita ya, jangan serius-serius betul. Dengan kita suasananya bahagia seperti ini, ya mungkin persoalan-persoalan apa yang muncul, baik akademik dan hal lain-lainnya, insya Allah ini bisa kita selesaikan. Baik, mengenai sarana dan prasarana, saya kira memang sejak pandemi COVID ini, mengenai sarana-sarana kita ini boleh dikatakan hampir tidak terpakai ini, baik oleh untuk misalnya ruang kuliah ya Pak BD1 ya, dan kemudian yang biasanya itu yang di tempat kumpulan mahasiswa ya, unit kegiatan mahasiswa FMIPA itu rindu juga itu. Kalau dulu itu ramai sekali gitu ya, tiap-tiap ruang dalam UKM itu dulu tuh penuh, artinya beraktivitas di sana begitu ya enggak. Nah, kemudian terkait dengan banyak sebetulnya sarana dan prasarana kita, yang jelas kalau kantor itu udah pasti gitu ya enggak. Kantor itu nanti ini Anda lihat sendiri bagaimana kita wakil-wakil dekan memfasilitasi terutama sekali ini masalah surat menyurat ya, yang insya Allah itu kita betul-betul perhatikan. Tidak ada yang tidak kita perhatikan, surat-surat dari mahasiswa. Terutama kalau banyak yang masuk ke saya itu masalah meminjam ruangan misalnya enggak, atau dan lain-lain itu, atau misalnya juga untuk nantinya agar memberikan fasilitasi terhadap apakah kegiatan seminar dan lain-lain atau rapat, insya Allah kita laksanakan. Dan kemudian mengenai sarana kita ini, sarana olahraga memang saya melihat karena memang ke pandemi juga ini kelihatannya seperti masih kurang maksimal dan kurang optimal, baik di segi pemanfaatannya maupun dari segi perawatannya. Ini saya terus terang aja ini kalau yang kita ya, dan sebetulnya kalau yang agak bagus itu ya yang UNAN punya ya enggak. Tapi di UNAN pun sebetulnya mahasiswa MIPA juga bisa juga terlibat langsung di dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga tersebut. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Memang kita belum punya kolam renang ya. Nah, nanti mana tahu dengan APTNBH ini kita akan nantinya mencoba ini memperhatikan bergerak ya. Tentu saja ini kita menunggu arahan dari pihak rektorat ya. Bagaimana FMIPA nantinya
bergerak pula tidak hanya dari segi akademik, itu dengan sarana dan prasarananya juga, dan kemudian juga terkait dengan bagaimana pelayanan terhadap mahasiswa. Kemudian ya rencananya ada ruang sidang itu yang kebetulan kemarin ini Anda pakai. Sebetulnya kalau dulu ya itu kita ketat sekali karena itu banyak ya yang memakai ruang sidang itu, dan itu khusus untuk acara-acara yang sifatnya formal ya. Nah, ini karena ini kegiatan suasana pandemi dan tidak termanfaatkan sama sekali, mahasiswa pun yang pakai sekarang saya persilahkan dengan baik ya, asalkan kita tetap secara prosedur memasuki surat, dan kemudian nanti memang kita perhatikan nanti terkait dengan schedule dari kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas gitu. Nah ini begitu betul kita dalam suasana yang memang jarang berkumpul ini secara Zoom yang banyak ya, itu kelihatannya memang kehangatan kita itu kering gitu lah. Jadi jarang berkumpul ini membuat kita jadi bertemunya di Zoom aja gitu. Dan kemudian plaza. Nah ini plaza MIPA yang dekat masjid itu, dan lantai 1 itu ada basement itu ya. Nah itu sebetulnya kalau dulu itu termasuk ruangan yang full, artinya penuh oleh kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah ini karena memang kondisi juga ini masalah daring yang kita semua aktivitasnya harus dilaksanakan seperti itu, akhirnya yang sarana prasarana yang sifatnya tersedia dalam bentuk fisik ini menjadi direfungsi ya, kurang fungsinya lagi ya seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Tetapi ada hal yang kadang-kadang membuat kita juga mengambil hikmah positif dari pandemi ini. Dulu rasanya telekonferensi ini ya, kalau kita bertemu seperti ini ranah dari ICT UNAN yang sulit sekali dilakukannya. Nah, sekarang ini ya dengan mahasiswa kuliah udah kayak gini ya, dan kemudian apalagi dengan dunia luar itu gampang sekali kita berkomunikasi ya. Dan kita juga ada kuliah MBKM ya Pak ya, Pak 1, dan fasilitas yang seperti ini kelihatannya bisa kita gunakan untuk kegiatan seperti itu. Nah, apa harapan kami nih dari WD2 ya? Kalau dari segi UKT ya, itu kelihatannya sudah diatur oleh universitas melalui Bapak WR3, dan kemudian mengenai adapun syarat-syarat dan segala macam mau menurunkan dan lain-lainnya itu diatur oleh aturan-aturan rektor gitu ya. Nah, dan itu biasanya kita diturunkan ke WR3, dan WR3 itu menurunkan juga ke kita ini di dekanat, dan biasanya nanti WD3 dan saya itu ke Pak SOS nanti berusaha untuk katakanlah memberikan arahan-arahan kepada mahasiswa, dan fungsi saya itu nanti ketika sudah mau ada yang misalnya UKT-nya terganti ya, artinya digantikan karena mendapat keringanan dan segala macamnya. Nah, itu baru nanti saya siap meminta ke rektorat agar uang mahasiswa tersebut dikembalikan. Nah, itulah surat yang perlu dari saya ketika itu ya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian mengenai tahun 2022 ini rencana kita kalau fisik mungkin memang plaza yang sering kita gunakan dulu itu boleh dikatakan kelihatannya sudah saya melihat itu sebagai hancur lah itu namanya, karena di mana-mana itu bocor dan kemudian ya rusak berat gitu ya. Nah, karena ini merupakan jantung juga nanti untuk kegiatan FMIPA dan juga kegiatan mahasiswa. Nah, ini tahun 2022 ini memang sudah kita rencanakan ini supaya ini dibenahi begitu. Kemudian fasilitas yang lainnya, saya melihat itu di
pusat kegiatan mahasiswa MIPA itu, MIPA itu. Nah, sebetulnya kita mengharapkan juga itu, artinya ruang-ruang yang dimiliki oleh UKMF itu artinya dianggap sebagai katakanlah milik sendiri begitu. Ketika kami juga menganggap dekanat ini sebagai kantor dan artinya rumah sendiri ya, sehingga datang juga ke kantor gitu, sering bersih-bersih juga ruang-ruang sendiri begitu, sehingga suasana dari kantor itu tetap juga hidup gitu. Jadi langkah baiknya juga UKMF itu datang sekali-sekali gitu ya, enggak ya Pak Gubernur di enhance itu, diinisiasi gitu kan, supaya ya walaupun kondisi COVID kita kan kalau hanya beberapa orang gitu kan, nah, suasananya juga tetap hidup. Nah, saya berharap nanti itu PKM itu bersama ini dengan Bapak WD3 nanti dengan itu Anda ini sebagai yang dari mahasiswa sebagai yang betul-betul diharapkan harus memperhatikan ya, sehingga kandang mencit itu nanti akan kita singkirkan di tahun 2022 ini, dan kemudian ada PKM itu akan kita permanis itu Bapak WD3 ya, kalau bisa dikasih pagar lah kantornya itu, dan hendaknya ini mahasiswanya kalau bisa ramai juga ke sana gitu, jangan melalui Zoom terus juga gitu. Sekali ke sana gitu. Jadi itu aja harapan mungkin dari Bapak selaku yang urus masalah sarana dan prasarana. Kalau ada pun pertanyaan dan saran-saran yang jelas ya saya sebagai WD2 siap untuk memfasilitasi Anda, dan tentu saja ini ayahanda Anda ini Bapak WD3 ya. Nah, kita dengan Bapak WD3 insya Allah ini kalau istilah tidak ada gap ini ya, kita betul-betul satu tim kawan ya, apalagi yang disebutnya kalau dengan Pak Jon itu. Begitu mungkin pengantarnya, termasuk ini juga dengan Pak WD1 ya. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang pas nanti dijawab, kalau tidak nanti kita coba cari solusi yang bisa memuaskan kita semua gitu. Baik, saya kembalikan ke Osama, silakan diambil lagi Osama. Baik Pak, terima kasih banyak pada Pak Prof. Dr. Anes. Ya. Biasa beliau dipanggilnya Prof. Anes ya. Ya, itu dia. Oke, Pak, terima kasih atas penyampaiannya Pak terkait sarana dan prasarana fasilitas. Memang kita ketahui bersama ya, rekan-rekan semua, fasilitas di FMIPA ini sangat banyak. Namun banyak juga yang tidak kita manfaatkan selayaknya seperti itu. Jadi baiknya saran dari Bapak kita ikuti, sebagaimana di dekanat rumah Bapak pimpinan itu. Nah, kita juga di UKMF, rumah kita di UKMF itu gitu, ruangan UKMF. Jadi kemarin Pak, kita sudah melaksanakan GoRoad PKM juga Pak. Kita bakar-bakar jagung juga di sana Pak. Jadi alhamdulillah sudah bersih kembali. Ya, Pak. Baik ya. Nanti minta itu ke WD3 di pagar itu, di pagar yang bagus itu supaya jelas batas-batas apanya kan. Siap Pak, kita mintakan nih Pak. Oke, selanjutnya mungkin untuk saran dan aspirasi atau pertanyaan untuk fasilitas sarana prasarana rekan-rekan semua disimpan dulu, kita keep ke Bapak WD3 dulu, kita lanjutkan. Jadi nanti kita akan buka sesi diskusi, siap penyampaian dari Bapak Jenizon. Mungkin kepada Bapak Dr. Jenizon MSI selaku pembina kita ya, yang juga tidak kalah perhatian dengan Pak WD kita, dipersilakan Pak untuk menyampaikan penyampaiannya Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WD1, WD2 yang sudah menyampaikan materinya ya. Dan tentu saja ini mahasiswa banyak yang ingin ditanyakan nih, terutama kepada Pak WD1 dan WD2. Kalau WD3 udah tiap hari bertanya. Jadi mungkin tidak banyak yang ditanyakan. Cuma ini yang ingin saya sampaikan ya. Ini terkait dengan prestasi mahasiswa. Kita kemarin sudah mendengar ya bahwa UNAN itu namanya sedang berkibar-kibar karena kita berhasil meraih film Mapres juara 1 Indonesia ya. Di pusat atau di mana-mana sekarang Universitas Andalas betul ya naik daun lah istilahnya ya, sampai kemarin saya bincang-bincang dengan ada
panitia LIDM ini, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa Nasional dari Puspresnas Jakarta. Mereka selalu mengatakan itu, Pak. Jadi kita cukup bangga pada hari ini Universitas Andalas sudah sudah dikenal di mana-mana. Nah, mengenai prestasi mahasiswa di kita di FMIPA, ada hal yang ingin saya sampaikan. Kita kemarin sedikit fokusnya ke kompetisi-kompetisi yang ada di Pilmapres, di daftar kompetisi Kemendikbud, ya, seperti KMIPA, Pimnas, dan sebagainya. Dan ternyata untuk mahasiswa yang Reva kemarin yang juara 1 Pilmapres itu prestasinya internasional, ya, internasional, dan memang prestasi yang bukan ajang kompetisi resmi dari Kemendikbud, bukan, tapi dia internasional. Nah, jadi itu yang mungkin kita tambahkan sekarang untuk prestasi mahasiswa kita usahakan lomba-lomba internasional. Mungkin internasionalnya di ASEAN saja, ASEAN itu udah internasional juga itu, ya. Mungkin pengikutnya dari Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia. Nah, kalau kita berprestasi di sana itu prestasi internasional. Dan itu poinnya sangat tinggi dalam penilaian-penilaian untuk mahasiswa prestasi. Itu pun untuk IKU, ya. Jadi Bapak harapkan BEM bersama kita semua dengan BEM, dengan UKMF terkait, ya, kita mendorong mahasiswa kita untuk mengikuti lomba-lomba yang tidak hanya di kompetisi yang ada di daftar kompetisi Kemendikbud, juga ada yang lain juga begitu, ya, walaupun nasional juga tingkatnya. Kita dorong mahasiswa untuk ikut itu, baik nasional maupun internasional. Kemarin tadi saya udah share ke Rafif, ada di Malaysia itu, Rafif. Jadi kalau bisa kita juara 1 itu bisa kita masukkan juaranya di tingkat internasional tuh, Rafif. Jadi mungkin kita coba minimal ikut dulu. Karena mahasiswa kita yang ikut, tentu saja bahasa Inggris, ya, utama, ya, yang modal awalnya. Nah, itu yang barangkali yang ingin Bapak sampaikan sebagai WD3. Dan terkait dengan yang lain-lainnya, mungkin silakan nanti dalam diskusi saja. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih banyak atas penyampaiannya kepada Bapak Organization MSI. Kita, ya. Kemudian mungkin kita langsung saja, Pak, karena sayang kalau buang-buang waktu juga, ya, Pak. Kita masuk ke diskusi, Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mengenai kemahasiswaan ataupun akademik dan sarana prasarana, disilakan untuk raise hand. Ini akan kami arahkan. Baik, sebelum dari mahasiswa, mungkin dari moderator sendiri, saya sudah menyiapkan dari masing-masing Pak WD ini, Pak. Untuk akademik mungkin yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait e-learn gitu, Pak Madifan. Jadi e-learn kita ini kan versi 3, ya, versi baru, dan alhamdulillah semua dosen juga banyak yang sudah memakai versi 3. Walaupun tidak dipungkiri juga banyak dosen beberapa masih menggunakan versi 1, ataupun bahkan ada yang tidak menggunakan e-learn seperti Bapak Ibu. Namun yang ingin saya tanyakan di e-learn tersebut yang ketika kita login itu dia per 10 menit atau 20 menit itu auto logout, Pak, ataupun kita harus memasukkan email dan password kembali untuk login gitu, Pak. Mungkin itu yang menjadi kendala mahasiswa saat ini, Pak. Dan juga masih ada terdapat delay-delay juga, Pak, seperti itu, Pak. Mungkin bisa dibantu jawab dulu oleh Pak Madifan, Pak. Silakan, Pak. Ini yang versi 3-nya, ya? Iya benar, Pak. Jadi kalau versi 3 itu kita login, Pak, terus kita keluar lagi, nanti bakal logout sendiri gitu, Pak. Jadi tidak bisa seperti versi 1 kemarin kan auto login juga gitu. Berarti harus masukkan email dan password kembali. Selama jadi bolak-balik takutnya, Pak. Tapi selama aktif, selama Island versi 3 itu terus digunakan kan tetap akan ini kan, nggak masalah kan? Iya, Pak. Ini sama juga kayak ini kali ya, kayak portal, ya. Nah iya, Pak, portal. Cuma kalau portal dia agak lama. Ya, kalau e-learn ini sebentar-sebentar gitu. 10 menit ya? Ya, Pak. Terus yang kedua terkait delay-nya gitu, Pak. Masih ada terdapat delay-delay gitu, Pak. Delay apanya? Delay waktunya, Pak. Misalnya dosen menyampaikan absen pada jam 10, mungkin kita baru bisa absen 10.10 atau 10.20.
Gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke, nanti kita sampaikan nanti. Baik, Pak. Siap, Saya nggak tahu karena juga nih kalau perkara apanya ya. Yang Visi 3 ini memang semua orang masih baru nih. Masuk saya. Ya. memang terkait kalau Oke, terima kasih. tampilan secara tampilan lebih bagus versi 3 sih, Pak. Secara tampilan gitu, Pak. Sekarang. Ya. Ya, Pak. Baik, Dan Pak. secara ini juga ini kan untuk servernya itu kan kalau dulu kan sering mati, sering down kan. Oh iya, versi benar, 2 Pak. itu. Ya benar, Pak. Itu karena servernya kita punya di UNAN. Nah, kalau ini kan servernya bukan di sini. Jadi tidak akan pernah ada lagi kasus-kasus yang islandnya lagi down, nggak bisa dibuka, nggak bisa diakses itu kan. Oh, Nah itu ininya. yang terpenting sih, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Madifan. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya dari moderator. Sebelum yang lain bertanya ya. Jadi kalau yang ingin bertanya silakan resen dulu rekan-rekan. Karena saya masih ada pertanyaan, jadi ditunggu dulu ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ini terkait sarana prasarana, Pak. Jadi di PKM itu kendalanya kita tidak ke sana, malah kita rame di Masjid MIPA ya, Pak. Itu karena WiFi, Pak. Itu karena WiFi. Kan kalangan mahasiswa FMIPA juga membutuhkan kuota internet yang cukup untuk jalani perkuliahan dan juga aktivitas Zoom seperti itu, Pak. Mungkin kita butuhkan WiFi lagi di PKM, Pak, karena WiFi kita di PKM itu sudah mati seperti itu, Pak. Jadi sekarang malah ada di Masjid MIPA ya, Pak. Takutnya mengganggu jamaah juga kalau di sana gitu, Pak. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Pada Pak Prof. Anes, Pak. Ya. Baik, terima kasih Usama. Saya kira ini bukan pertanyaan, ini harapan kelihatannya ini. Ya harapan. Jadi oke, saya kira nantinya ini akan kita kita cari nanti. Dulu pernah hidup ya di PKM? Iya, Pak. Dulu pernah hidup. Tepeling namanya, Pak. Hidup, Pak. Nanti akan jadi nanti akan kita upayakan, kita dicek lagi, dan kalau sebetulnya yang di masjid itu baru juga itu kita laksanakan, ada WiFi di sana itu. Dan kita pikir tidak ada masalah di PKM ya. Oke, kalau ada seperti itu ini kita catat ya sama, dan kemudian kita upayakan penyelesaian case-nya ini secepatnya ini. Dan tentu saja kalau sudah ada WiFi-nya, mahasiswanya juga harus ramai ke sana gitu kan. Jadi jangan ditinggal gitu. Seperti itu kira-kira. Baik. Baik, Pak. Terima kasih saya banyak, Pak. fasilitasi. Ya. Iya, Pak. Ya. Juga harapannya satu lagi, Pak. Kalau dari saya pribadi mungkin kolam renangnya nanti kalaupun jadi di FMIPA aja, Pak. Ya, Mantap, Pak. Ini ada yang saya informasikan ya sama terkait dengan ini. Iya, Pak. Silakan, Pak. Jadi nanti ya persis itu, tapi di kira-kira di dekat inilah, dekat Labor Biota Sumatera itu nanti akan dibangun nanti lab sentral Universitas Andalas. Jadi yang terbesar nanti di sana semuanya disatukan gitu ya. Jadi bisa ini kalau lab sentral itu biasanya memang MIPA biasanya yang menjadi yang pemakai utama itu, baik bisa untuk praktek ya, bisa juga untuk praktikum ataupun untuk penelitian. Nah, ini tahun 2002 ini mulai dibangun, sudah mulai. Dan ini sudah datanya nih, sudah istilahnya sudah sahih gitu ya. Nah, insya Allah akan dibangun ini. Jadi kita juga yang terkena imbas positifnya Pak kira itu nantinya. Ya, mahasiswa khususnya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, ya. Benar, Pak. Dari perpustakaan juga banyak dari FMIPA dong, Pak, yang gunain fasilitasnya. Karena kan buku-buku semua FMIPA nih, Pak. Iya benar, Pak. Perpustakaan. Oh, yang di perpustakaannya. Iya. Dari FMIPA juga banyak yang digunain, Pak. Iya. Mengenai apa gimana? Sebentar Bapak, ini kalau di jurusan-jurusan kan namanya ruang baca. Ada, Pak. Ada, Pak. Masih ada, Pak. Iya. Ya masih masih bagus jalannya ya. Masih bagus insya Allah. Ini tergantung jurusan masing-masing. Baik. Ya saya kembalikan lagi ke Osama kalau ada yang lainnya. Terima kasih Pak. Nah, ini yang terakhir dari saya nih untuk Pak Jenison. Ini saya pribadi nih.
Ini Pak terkait PKM Pak, mungkin saya ingin tanyakan juga. Jadi saya juga ingin mendaftar ke PKM kan. Kemarin sempat jadi anggota juga Pak. Cuma kan pengen juga jadi ketua gitu, nyoba-nyobain. Nah kabar-kabarnya nih akan diadakan PKM 3 tahunan nih Pak. Mungkin sedikit informasinya dari Bapak Pak. Silakan Pak. Ke saya Pak, ini sama ya keluar sebentar. Ya Pak. Iya, masalah PKM Pak John. Oh, PKM. Jadi kan kabar-kabarnya Iya. akan diadakan PKM tahunan gitu Pak. Karena Oh, saya iya. kan sebelumnya jadi anggota ya Pak. Pengen juga jadi ketua tim gitu Pak. Merasakan gitu. Ya, Pak. Nah, memang rencananya di awal tahun itu ya diadakan PKM tingkat tahunan untuk persiapan PKM tahunan yang kita kirim ke pusat tahun 2022. Cuma udah kedengaran? Ada. Saya belum tahu pasti kapan mau diadakan untuk tahun ini untuk PKM tingkat tahunan. Apakah mau dilaksanakan atau tidak? Pastinya saya belum tahu. Cuman saya minta mahasiswa tetap mempersiapkan minimal untuk tahun depan kita sudah punya prototipe-nya ya, prototipe dari proposal kita. Kalau diadakan di UNAN barangkali mungkin bulan-bulan, kalau jadi ya mungkin bulan-bulan setelah September ini lah, Oktober atau November kalau jadi. Nah, itu informasi untuk PKM tahunan. Tapi minimal sudah disiapkan lah. Ini kan gunanya untuk PKM tahun 2022 lagi ya. Silakan sama disiapkan. Ya jadi ketua lah, masa jadi anggota terus. Iya Pak. Kalau dari 2019 ketua lagi. Kapan lagi mau jadi ketua kalau masih anggota aja? Oke, itu barangkali sama. Siap Pak. Terima kasih banyak atas informasinya Pak. Oke, kemudian ada juga nih Pak. Udah ada yang resen juga. Dari Muhammad Gilang Perdana Yurian dari Himpunan Kimia. Disilakan kepada Saudara Gilang untuk menyampaikan. Pada Gilang disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada semua. Mohon izin ya Bapak Ibu semua. Saya Gilang Perdana Yurian dari perwakilan dari IMKA UNAN. Izin bertanya itu mengenai sarana prasarana itu mengenai kaca mading Bapak Ibu semua. Jadi saya ingin sedikit cerita. Itu pada akhir bulan April itu, terakhir itu saya memperoleh mading Bapak Ibu semua sebelum balik kampung itu kaca mading itu lengkap Bapak Ibu semua. Dan pada bulan September ini kemarin rencananya saya mau memperbarui kaca mading lagi. Cuman kaca mading itu hilang sebelah Bapak Ibu semua. Jadi mengenai sarana prasarana ini bagaimana caranya Bapak Ibu semua kalau ada kehilangan atau kejadian tersebut Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Osama. Baik, terima kasih banyak Gilang. Mungkin kepada Pak Syamsuri ya, Pak Pervanes, mungkin langsung Pak. Baik ya, ini. Jadi kepada Gilang ya dari Hima Kimia, sebetulnya memang kita memang harus memperhatikan ini ya. Nah, yang pertama apapun rasanya kalau kita kehilangan ya, nah itu harus dilaporkan. Kehilangan barang laporkan ke polisi ya, nah kenapa? Nah, kalau kehilangannya seperti ini, misalnya masalah kaca mading itu, ya sebetulnya itu hal-hal yang tidak terlalu sulit sebetulnya itu ya. Nah, kalau itu memang kita koordinasikan dengan baik ya. Jadi misalnya lapor ke karena Hima itu home base-nya adalah jurusan ya, nah ya mungkin ke jurusan dulu. Atau nanti juga bisa juga asal dilaporkan itu insyaallah responnya ada gitu. Tapi sebelum itu Gilangnya, saya melihat sekarang ini memang ketika kita lihat ini papan-papan pengumuman ini betul-betul apa namanya ya, tidak indah Bapak lihat itu. Artinya memakunya itu di sembarang tempat yang bahkan itu sebetulnya bukan tempat untuk meletakkan mading begitu.
Nah, jadi Bapak besok ini punya ide ya, punya ide. Kalau misalnya memang itu arahnya mungkin di jurusan masing-masing, oke, itu koordinasikan dengan pihak jurusan. Tapi kalau yang di koridor FMIPA ini, mungkin nanti kita buat satu tempat begitu ya, enggak? Tapi lengkap di sana itu semuanya. Nah, ini ide Bapak seperti itu kira-kira. Dan dibikin bagus begitu ya, enggak? Nah, jangan ada yang kainnya atau kertasnya grebetebe kalau bahasa Minang itu kan, sehingga mengganggu juga keindahan dari prasarana kita. Jadi nanti saya kira Gilang bisa laporkan itu ya enggak. Dan kemudian mungkin untuk masalah mading-mading yang lain ini untuk merevitalisasi ya dan mencarikan tempat yang betul-betul representatif ya, dan kemudian itu dibuat agak indah dikit, nah, supaya tidak tidak jadi kan condong matu kanan rancak kan itu ya enggak, condong selero karena lama. Kita lihatlah untuk indah di mata itu nanti itu salah satu juga sebagai tujuan kita begitu. Begitu ya Gilang ya, sementara ya. Silakan dilaporkan nanti. Siap, ya. Baik Pak, terima kasih banyak sore atas jawabannya, Prof. Anes. Ya, seperti itu Saudara Gilang. Kalau dari jurusan dilaporkan dan kemudian dilaporkan dan kemudian artinya ya diikuti terus itu balik Pak ya, itu balik Pak begitu supaya nanti ada perbaikannya. Gitu. Ya, laporkan itu kita diam aja kita follow up gitu. Baik, ya, seperti itu kira-kira. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih kepada Prof. Anes atas jawabannya. Mungkin dari Gilang sudah paham ya terkait teknis pelaporan tersebut. Langkah baiknya ke jurusan terlebih dahulu. Kemudian ada yang resen lagi dari Saudara Fajri. Mungkin dipersilakan kepada Saudara Fajri untuk sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan lainnya. Fajri perwakilan dari KPH Salvator, karena Fajri memang dari Salvator sendiri. Fajri ingin menyampaikan 2 aspirasi dan 1 pertanyaan, Pak. Mungkin Fajri mulai dari aspirasi dulu ya, Pak. Kami dari KPH Salvator itu kan kami lebih fokus ke pemerhati herpetologi. Jadi kami dalam kegiatan jika seandainya offline itu kami akan fokus memelihara katak dan ular. Jadi selama pemeliharaan itu mungkin kan dalam kandang itu ada kotoran-kotoran. Nah, untuk sekarang kami alihkan ke LP2I, letak kandang-kandang dan sekre satunya lagi untuk tempat diskusi dan tempat berkumpul bersama berbincang. Tapi karena online sekarang kan belum dibenahi bagaimana kami nasib pet-pet kami yang ada di LP2I, Pak. Lagi untuk kedepannya jika saya dapat isu, kita akan mengadakan kuliah tatap muka, otomatis kita akan kembali berkumpul lagi bersama di kampus ya Pak. Apakah nanti ada sekiranya kami dapat tempat atau sarana di mana kami bisa meletakkan pet kami. Jadi kami seperti punya 2 sekre gitu Pak. Satu tempat meletakkan pet peliharaan kami dan satu lagi tempat kami diskusi Pak. Jika seandainya disatukan, kami merasa tidak nyaman Pak karena ada bau-bau juga Pak. Lalu aspirasi kedua saya itu kan sekre yang tanpa atap itu sekre FSI, sekre DPM dan sekre BEM. Itu kalau hujan itu bocor dan kadang lembab gitu Pak. Jadi dari segi kesehatan kami yang ada dalam sekre pun menghirup udara yang lembab itu tidak baik juga Pak. Jadi apakah nanti kita akan dapat pelindungan di data sekre itu seperti genteng atau bagaimananya Pak? Itu 2 aspirasi saya. Lalu pertanyaan, tadi kita sudah mengkaji dari UNAN, kita telah ada mahasiswa berprestasi membawa harum nama UNAN. Kami dari Salvator pun kami juga sudah 2 kali ikut kompetisi dalam ruang lingkup nasional dan regional Pak. Apakah dari kami yang dari Salvator mengikuti acara-acara event nasional ini akan dapat dana operasional atau dana jalan Pak? Seperti itu Pak. Itu pertanyaan dari Fajri, dikembalikan Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajri. Ya, mungkin langsung disambung kepada WD2 ya ini, Prof. Anes. Wah, kelihatannya Bapak lagi ya bersama. Terkait fasilitas terima kasih. pertama, Pak. Ya, kebetulan nih Fajri ini ya anak
kita yang apa ini, ya senang Bapak lihatnya aktif gitu ya, nak. Dan kemudian ya Osama mungkin nggak berani megang ular ya. Nah, Enggak, Pak. nggak berani ya. Nah, itu Fajri itu ahlinya itu ya. Makasih Baik. Pak. Ya, yang pertama ini Fajri ada terkait dengan apa namanya kelompok herpetologi ini sebetulnya kan memang kita sangat-sangat antusias juga ini ada kelompok-kelompok yang agak mengarah ke kajian-kajian tertentu di jurusannya begitu ya. Nah, yang pertama masalah kantornya Salvatore ya, nah. Jadi sebetulnya kalau menurut Bapak ini yang di BEM itu, yang di apa di PKM LP2I itu, Pak. LP2I itu di sana, di mana? Iya, di sana Pak. Nah, kalau kantor itu sebetulnya memang di sana itu cocok begitu ya, nah. Ya Pak. Tetapi ketika Anda sudah mulai bergelut dengan pemeliharaan dan segala macam, itu mungkin tidak cocok di dekat kantor itu. Jadi nanti koordinasikan dengan jurusan ya. Di jurusan kan juga ada itu tempat ada pet tikus, pet mancit dan segala macamnya itu ya, nak. Ya, ada Pak. di sana itu apa ruangnya. Jadi mestinya ke sana diarahkan bagusnya. Jadi tidak di ruang yang memang kalau istilahnya itu untuk ngantor gitu. Nah, untuk ngantor gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak misalnya ngantornya di sini, tapi nanti punya apa stasiunnya itu di HPPB begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu apa namanya polanya bagusnya ya. Jadi memang nanti ini butuh juga ini apa pengaturan-pengaturannya agak lebih detail aja. Jadi jangan tidur bersama pet ya. Ini nasihat kita nantinya. Jadi Pak Ciri memang di dalam itu tidak cocok kalau Anda apa petnya ditaruh di sana. Nah, maka segera didiskusikan dengan pihak jurusan ya, dengan apa? Ya, Pak. Kalau perlu nanti adalah tempat-tempat khusus di mana yang di jurusan saya kira ini masih banyak ini ruang kosong ya, nah. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti secara detailnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Tuh. Baik Pak. Ya. Kemudian masalah ada tadi sekre FSI, DPI dan BEM itu yang atapnya bocor. Bukan nggak ada atap Pak, cuman karena nggak ada atap jadi airnya merembes kalau hujan Pak ke bawah. Ya berarti nggak ada atap ya? Masa nggak ada atap? Nggak ada genteng maksudnya Pak? Gentengnya nggak ada Pak? Nggak ada genteng Pak. Iya nggak ada genteng kan masa berarti nggak ada atap gimana itu sekrenya gitu kalau nggak ada atap gitu kan? Nggak ada genteng maksudnya Pak, jadi airnya meresap Pak. Jadi begini, hal-hal seperti itu nanti ya, ini kan sudah komitmen kita ini dengan Bapak WD3 juga nanti kita memang kita upayakan ini artinya merevitalisasi ruang-ruang itu supaya lebih bagus dan kandang mencit yang di depan apa itu kita singkirkan. Malah ini sudah hampir kita eksekusi ini. Nah, cuma melihat time-nya juga masih apa ya? Memang betul ini tanya itu sama WD3 ya. Kita sudah siap, sudah juga ada tim yang akan merobohkan kandang mencit itu. Dan nanti kita lanjutkanlah dengan yang ada nanti genteng-genteng yang bocor di FSI, ya, DPI dan di BEM itu ya. Insya Allah ini. Ya, jadi kalau Bapak mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak begitu lama lah ya kita coba nanti fasilitasinya. Itu kira-kira Fajri ya. Kemudian ada masalah. Nah, ini nggak tahu nih kalau yang Pak WD3 itu Pak. Pak WD3 jawabnya itu ya. Silakan Pak WD3. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Salvatore ya. Iya Pak. Apa Pak? Bapak baru mendengar ada prestasi Salvatore tahu ini. Coba laporkan Pak Fajri apa prestasinya. Prestasi. Dan gini ya. Ayo Pak. Nanti laporkan ya. Iya Pak. Kalau dia prestasi, nah kita untuk apa yang sudah sudah
pasti gitu ya. Kita sekarang sudah ada SK Rektor tentang reward. Barangkali ada juga yang belum tahu nih. Assalamualaikum Pak. Ya diinformasikannya ke BEM itu bagus itu Pak WD3. Oh ya, mungkin Pak Jenizon sedang reconnecting ya. Halo. Ya Pak, Sudah silakan, dengar? Pak. Ya. Sudah jelas Pak. Sudah Pak. Lalu kena rame. Jadi di SK Rektor tentang reward itu jelas kalau sudah juara gitu ya, saatnya sudah berprestasi. Jadi itu kalau ada dimulai dari tingkat UNAN dulu ada rewardnya, tingkat wilayah, tingkat nasional dan internasional. Jadi semuanya sudah ada dalam SK Rektor. Jadi memang kalau sudah berprestasi tadi Pak Ji mengatakan Salvator sudah ada prestasi, nah silakan disampaikan itu. Tapi dia per tahun anggaran Pak Ji. Jadi kalau di tahun 2020 nggak bisa lagi sekarang ya, karena memang tahun anggaran dari anggaran negara ya. Nah, untuk 2021 ini yang berprestasi juga gitu nanti dikasih reward mungkin di akhir tahun barangkali ya. Dulu kalau salah bulan akhir November ya, semuanya dikasih Pak Jadi, semuanya. Cuma yang ditampilkan barangkali di daftar Kemendikbud itu yang kayak Pimnas, kayak MIPA itu yang sekali ditampilkan oleh panitia gitu ya. Nah, mengenai bantu pelaksanaan untuk bantuan pelaksanaan, nah ini memang sedikit kendala kita ya. Tentu saja untuk fakultas kita karena dananya kita tahu lah ya terbatas. Nah, selain itu nanti kita coba juga ke universitas kalau memang kita mau itu biaya perjalanan mahasiswa yang akan ikut lomba-lomba itulah. Tapi itu saja kita lihat kan dulu prestasi, jadi kalau kita tidak ada prestasi lalu minta saja untuk lomba ini ya kayaknya tidak antusias pula universitas nanti ya. Iya Pak. Jadi pada intinya kalau untuk gini aja lah, kalau untuk dari fakultas barangkali hanya untuk sewa angkot, atau sewa bus dalam kota provinsi. Tapi kalau untuk universitas baru sewa pesawat. Nah, ya untuk beli tiket pesawatnya yang besar-besarnya tentu di universitas kita bisa minta. Tapi kalau untuk berprestasi reward kita sudah ada SK Rektor. Nah, di fakultas tentu saja tidak boleh lagi karena harus satu rewardnya, nggak boleh dari dua sumber dana gitu ya. Itu kali Fajri. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Kata Bapak kan rewardnya itu karena kita berprestasi. Nah, Fajri Salvator, kita udah 2 kali mengikuti event nasional dan regional. Itu kami membawa prestasi Pak, membawa nama FMIPA KPH Salvator FMIPA UNAN. Juara 1 umum nasional kontes reptil Pak. Jika itu dipertanggungjawabkan, insya Allah apakah kami bisa dapat reward Pak? Kapan itu kok Bapak tidak tahu? Kapan yang di Transmart Pak, 11 Maret di Transmart kemarin itu Pak. Tahun? Ada kontes reptil. Tahun 2021? Iya Pak. Nah, silakan. 2021. Nah, satu lagi, Bapak tidak ada atas nama fakultas katanya, tapi tidak ada. Nah, Pak jadi menyebut kami apa Pak? Tidak ada surat-suratnya sampai ke Bapak. Ya maaf sebelumnya Pak. Pak jadi kurang tahu regulasi misalnya kita mendapat. Jadi regulasinya harus itu minta surat izin dulu dari surat pengantar atau surat izin lah ya dari fakultas atau universitas. Jadi bukan iya, kalau udah pergi gitu lalu lapor ini atas nama UNAN enggak. Itu enggak sesuai prosedur itu Pak. Jadi sebelum berangkat tuh kasih tahu dulu. Jadi sering mahasiswa begitu ya. Pak, kami membawa atas nama UNAN, tapi ada enggak melapor, ada enggak ngasih tahu bahwa ini kita mau delegasi dari ini gitu ya. Enggak ada Pak. Iya enggak ada ya bagaimana. Lalu tiba-tiba pasnya menuntut saja kan tidak pada tempatnya. Jadi reward itu juga nanti kalau yang reward dari UNAN itu syaratnya harus ada surat pengantar dari fakultas. Surat pengantar ya, untuk ikut lomba harusnya ya. Nah, untuk ikut lomba harusnya. Bukan surat pengantar untuk menerima reward, bukan untuk ikut lomba itu. Nah, itu jadi barangkali yang juga harus diketahui oleh mahasiswa. Jadi prosedurnya harus ada, ya. Jadi kita mahasiswa pergi berlomba itu memang diutus secara resmi oleh fakultas atau universitas. Ada suratnya, gitu ya. Jadi setelah selesai
baru bisa diklaim sebagai pemenang lomba dan nanti berhak mendapat reward universitas. Itu ya. Jadi hangus ya reward Fajri Pak. Coba aja dulu, jangan menyerah dulu. Enggak Pak. Jadi Ya, apa Saya nggak tahu dong. Pak WD3? Ya. Pak WD3 ini menjadi pembelajaran lah bagi anak-anak kita ya, nak, yang ke depannya. Dan kemudian mudah-mudahan ya artinya sesuai dengan disampaikan WD3 tadi, bajanjan naik batangku turun apa ini kan segala aktivitas kegiatan kita diketahui oleh institusi kita ya enggak. Ya, Ada Pak. mengenai harapan Fajri tadi mudah-mudahan lah tabacu aja Pak John teman, nanti kita diskusikan lah itu. Nanti apa ya? Nah, ya. Ya, terima kasih kepada Pak Jinizon atas jawabannya, Pak. Sedang ngopi juga nih, Pak. Saya sedang menyusu juga nih. Terima kasih juga kepada Saudara Fadli atas pertanyaannya, penyampaiannya. Semoga sampai apa yang disampaikan ya. Kemudian kita lanjut pada rekan-rekan kita yang resen sudah banyak nih. Mempersingkat waktu juga. Dari Saudara Yuda, dari DPM mungkin dipersilakan pada Saudara Yuda. Oke, baik. Terima kasih sama atas waktunya. Dan juga izin kepada Bapak-Bapak dan teman semua untuk berbicara. Mungkin yang ingin saya sampaikan sekarang ya mengenai sarana dan prasarana juga. Mungkin aspirasi juga dan pertanyaan juga gitu mungkin untuk Prof. Anes gitu. Nah, untuk kondisinya sendiri sekarang dari ya sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan dengan Bapak Fajri tadi ya Pak gitu untuk mengenai sekre gitu. Nah, DPM sendiri juga untuk atapnya itu memang kalau hujan memang merembes gitu dan ya kena juga lah dari sekre DPM-nya sendiri. Dan sekarang juga kondisi dari sekre DPM sendiri memang pintunya yang sedang bermasalah gitu Pak. Dan mungkin karena faktor yang pertama mungkin ada rayap dan juga karena lembab tadi juga sehingga pintu dari sekre DPM sendiri sudah lapuk gitu Pak. Dan sekarang juga sudah bolong juga jadinya gitu Pak. Nah, jadi kalau misalkan dibuka pun sekarang untuk pintu sekrenya, takutnya nanti nggak bisa ditutup lagi dan nggak bisa dikunci gitu Pak. Karena itu masih belum bisa melakukan aktivitas di sekre DPM sendiri gitu Pak. Jadi sedikit terhambatlah kegiatan untuk di sekre DPM karena hal yang tadi Pak. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira apakah ada gitu Pak kayak program dari pihak rekanan atau dari WD2 sendiri mengenai sarana prasarana sendiri terkhususnya untuk penggantian fasilitas gitu Pak dari pintu DPM sendiri karena memang solusi dari pintu DPM sendiri memang harus diganti jadinya solusi gitu Pak. Nah mungkin kira-kira apakah ada program, apakah bisa dalam waktu dekat kah, dalam jangka panjang kah, atau gimana? Dan kalau misalkan ada pun, apakah ada prosedur pengurusannya atau gimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Ini kembalikan ke operator. Baik. Ya, langsung saya Pak. Ini ya, apa? Iya baik. Ya Yuda ya terima kasih ya Yuda ya informasinya. Jadi begini ya. Nah dengan kondisi seperti ini kan akhirnya kita kan tahu ini sebetulnya. Saya juga betul-betul apa namanya senang ini ada acara seperti ini. Akhirnya kita persoalan apa yang ada dari bawah dengan sarana prasarana ini terlihat terang benderang gitu ya enggak. Nah, jadi begini pula nih apa Yuda ya enggak. Kalau kami biarkan Anda seperti itu tuh zalim kami namanya ya Pak John. Makanya dengan ada laporannya ini ya enggak. Jadi ini bisa ini dianggap sebagai notulen ini disampaikan oleh apa nanti oleh tim ya oleh BEM ya disampaikan nanti ke terutama sekali ke WD3 ya enggak. WD3 insya Allah ini kita tahun 2022 ini kita artikulasikan dalam bentuk program yang ya apa namanya nanti saya kira ini bisa kita laksanakan ya tidak ada apa namanya sesuatu yang sulit betul apalagi masalah pintu aja itu ya enggak sali rumah lah jadi itu di kandang manci itu dibongkar itu bisa kita laksanakannya ya jelas seperti itu ya jadi nanti ini bersama-sama apa sama ya apa yang ada di sini ini menjadi apa menjadi semacam usulan juga ini ke fakultas nantinya ke pimpinan. Baik demikian saja kita sampaikan kembalikan ke moderator. Baik terima kasih Pak Prof. Anes atas jawabannya Pak.
Terima kasih juga kepada Bang Yuda atas pertanyaannya. Insya Allah kita juga di forum ini ada notulensinya ya. Nanti saya kirimkan juga notulensinya ke penggerak MIPA ataupun grup-grup kita ya yang sudah kita buat. Ini juga kita sampaikan pada pimpinan kita insya Allah. Kemudian untuk dilanjutkan, Pak Yuda sudah ya Pak? Sudah ya? Oke, cukup Pak Sama. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke presiden selanjutnya, Pak Ibu semua. Dari KCLH Rafflesia ya, ketuanya sendiri turun tangan. Pada Kak Eka mungkin persilakan Kak. Aduh, senang ini melihat Eka ini. Nah. Oke, terima kasih Usama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan semuanya. Mungkin di sini itu Pak, Eka ingin sekedar menyampaikan aspirasi dari Rafflesia itu mungkin terkait sarana prasarana juga Pak. Nah mungkin sebelum menyampaikan aspirasi mungkin sedikit cerita dulu Pak. Mungkin dari Pak Nes juga udah tahu kan karena anggota Rafflesia juga. Jadi kan kalau di Rafflesia itu apa namanya Pak, sebelum mendapatkan sekre di PKM MIPA itu kan sekre kami kan ada di dekat itu dulu Pak, waktu tahun awal 2000-an itu di dekat laboratorium matematika. Tapi karena itu kemarin tuh digusur, makanya sekre kami itu dipindahkan ke KTO Pak, yang di dekat HPPB. Itu dulu tuh diberikan oleh dari pihak farmasi. Tapi itu bukan diberikan sih Pak, sebenarnya hanya dipinjamkan saja seperti itu Pak. Nah, dengan sekre tersebut kami bisa menampung banyak barang-barang di situ Pak. Tapi dari Eka merasa Rafflesia ini kan kegiatannya ke pencinta alaman gitu Pak. Kami lebih banyak berkegiatan di sekre atas daripada di sekre PKM. Jadi kayak sekre PKM kami itu kayak sepi aja gitu Pak. Kayak kami nggak kayak berkegiatan seperti itu. Jadi di sini anggota Rafflesia itu kayak mau ada ide untuk memindahkan sekre kami yang di KTO itu untuk ke sekre PKM lagi gitu Pak, seperti sebelumnya. Jadi mungkin tadi juga dengar dari Bapak terkait dengan kandang mencit yang mau dihancurkan itu Pak, rasanya kalau dari Eka sayang nggak sih Pak kalau dihancurkan gitu Pak. Barangkali mungkin bisa gitu Pak diberikan kepada Rafflesia, karena inventaris barang Rafflesia sendiri itu banyak sekali yang ada di KTO. Itu banyak, ada lemari buku besar 1, ada 4 lemari kayu besar, dan juga ada barang-barang outdoor lainnya seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan sih Pak, daripada dihancurkan mending dipakai juga untuk UKM Rafflesia, dan mungkin nanti sekre Rafflesia yang lama itu mungkin bisa nanti diberikan kepada UKMF yang lain, atau mungkin nanti kita kalau ada ide UKMF baru seperti itu Pak. Itu sih aspirasi dari Eka Pak terkait sarana dan prasarana, mungkin bisa jadi pertimbangan Pak. Ya, langsung saya Pak. Baik ya, baik bersama baik ya Eka ya. Ini jadi dia bertanya ini ke anggotanya ini. Eka ya. Nah, sebetulnya ya kita memang dalam melaksanakan kegiatan dan kemudian juga melaksanakan organisasi, memang ada hal-hal lain yang memang kita pertimbangkan ya kayaknya. Jadi ini sudah lama ini kandang mencit ini istilahnya mengganggu tata ruang gitu. Ya. Bagaimana mengganggu tata ruangnya ya? Nah, ini sudah berapa kita sejak zaman baik Bapak dulu juga itu sudah mengganggu, artinya di gate di pintu masuk PKM itu ada ruang yang sebetulnya keberadaannya tidak harus di sana gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak nantinya ini perlu kita pertimbangkanlah saran Anda itu nanti, tetapi memang prioritas kita itu ya harus sesuai dengan tata ruang itu. Jadi di kota itu juga begitu, kalau membangun tidak sesuai tata ruang nggak boleh gitu kan. Nah itu Kak. Jadi nggak boleh mumpung nggak boleh Kak kalau apa ini Kak. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah kalau memang banyak nanti kemana yang mesti kita distribusikan ya, dan kemudian kalau ya artinya yang tidak mengganggu tata ruang kan gitu. Jadi oleh karena itu ya namanya saran itu nantinya memang sudah kita dengar ya kayak dan itu kita pertimbangkan nanti masa-masa.
Begitu saja jawabannya dulu. Baik, mungkin Baik, dikembalikan mungkin kepada terima PK. kasih Pak. Ya. Terima kasih juga Pak. Mungkin jadi bahan pertimbangan juga sih Pak. Soalnya itu di KTO akhir-akhir ini juga itu Pak, anggota banyak nanam itu kan jahe-jahean gitu, jahe-jahe liar juga. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan. Jadi mungkin bisa dipindahkan juga nanti di PKM itu bisa menjadi tempat untuk pembibitan sayur-sayuran juga ataupun tanaman obat juga Pak. Yang mungkin bisa dikelola Rafflesia juga Pak. Jadi begini, untuk lebih nanti lebih detailnya ya, mungkin bisa nanti saling nanti berdiskusi ya secara lebih fokus gitu ya nak, tentang bagaimana keberlanjutan dan lanjutan dari cerita kita ini ya. Seperti itu ya. Baik. Itu Pak, ada satu lagi Pak, mungkin menyambung dari udah Fajri sama yang dari pihak DPM dan KKO tadi Pak terkait untuk PKM. Itu pintu kamar mandinya Pak. Terkait dengan pintu kamar mandi itu mungkin juga perlu diperbaiki Pak. Soalnya bagian bawahnya itu udah berlubang gitu Pak. Jadi hanya ditutupi pakai triplek aja kalau nggak salah Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada perbaikan untuk sekre PKM UKMF yang atapnya bermasalah tadi, mungkin untuk pintu WC bisa sekalian diperbaiki juga Pak. Mungkin itu terakhir dari Eka Pak. Ya Kak. Ya nanti mana tahu juga Bapak mau numpang di sana itu mau ke toilet kan, nah, kan jadi nggak enak juga ya enggak bolong-bolong kayak itu. Ya, ini tanggung jawab kita nanti ini ya bersama Bapak WD3 nanti untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Anda tinggal nanti menjaga kebersihan dan kemudian ya kalau bisa menikmatilah suasana yang di sana itu. Mau nanam sayur, mau bikin kolam ikan di sana, mungkin enak juga itu. Enak. Airnya juga ada di sana gitu. Begitu kira-kira sama. Siapa? Baik, terima kasih pada Pertanes. Terima kasih kepada KCL Rafflesia atas aspirasinya. Dan kita lanjutkan juga untuk waktu kepada KMT Zenerik ya. Kepada Katria, Saudara Katria disilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya Osama. Perkenalan dan beberapa alat dan komponen kami juga sudah hilang Pak, karena itu. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak, apakah kami bisa untuk mendapatkan pintu besi itu Pak, agar lebih aman Pak, dan pintunya itu udah rusak juga Pak yang di sekre KMT Pak, sudah tidak bisa dikunci lagi dan dekat ganggang pintunya itu sudah hancur juga Pak, begitu Pak. Ya, ini sudah banyak ini ke Bapak ya nak, terima kasih lah ya nak. Langsung aja ya Pak. Langsung Pak, boleh Pak. Ya. Baik, siapa nih Nanda tadi ya? Nanda ya. Iya Pak. Baik Nanda. Sempat juga artinya malingnya juga seperti apa namanya itu ya, tertarik banget juga itu ya, karena mungkin ada komputer, ada apa dalamnya itu yang hilang. Iya itu. Pak, ada laptop yang akan diperbaiki itu juga hilang Pak. Oh gitu ya. Nah ini memang nantinya ketika ini kan ada usulan nanti ya Osama ya bila betul dan ini nanti diusulkan. Nah, hal yang disampaikan oleh Katria ini nanti termasuk yang kita fasilitasi. Ya, memang kalau bisa tidak hanya generik saja, ya nak. Nah, yang lain-lainnya nanti kita kasihlah pintu yang kuat, yang kokoh. Kalau bisa ditambah dengan tralis luar, ya nak, supaya terhindar dari kemalingan ataupun hilang nanti barang-barangnya. Terima kasih Katria ya. Anda bisa memperbaiki komputer yang rusak? Bisa? Bisa Pak. Komputer Bapak rusak ada satu itu kalau boleh. Katria, Anda ya, pandai menginstal apa, pandai enggak? Menginstal apa yang bagus untuk menginstal ulang? Menginstal ulang bisa Pak. Kapan-kapan datang ke apa ya? Ke kantor Bapak ya. Tolong instalkan komputer saya itu lagi. Pak. Nah, ya.
Ya gitu aja Pak Osama. Siap Pak, siap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Usulannya nanti dimasukkannya. Ya Pak, sudah kami Ya, catat baik. Pak. Ya, Baik, alhamdulillah baik, sudah terjawab juga ya. Terima kasih kepada saudara Katria dari KMT Generik. Terima kasih kepada Prof. Anas. Kita lanjut lagi nih. Boleh sebentar Ada sama. 2 lagi ya. Tadi terakhir Pak, ini nambah lagi Bang Rafif nih Pak. Rafif ada nanti Pak. Dari Rafif ada Pak. Rafif banyak nih Pak. Coba Pak sebentar. Iya Pak, silakan Pak, silakan Pak. Oke. Jadi ini teringat nih apa kisah tadi itu Pak Anies dengan Katria tadi. Katria ya? Iya. Nah, jadi ini salah satu manfaat kita ya di UKMF atau lembaga kemahasiswaan, kalau bisa memang kita saling bermanfaat untuk orang lain ya. Iya. Nah, ini teringat nih usulan Pak Dekan. Ini sekali lagi kami menawarkan ya, bukan kami lah ya, kita semua lah. Karena sekarang kita masih untuk bidang PKM menuju PIMNAS, ini sangat butuh sekali bantuan mahasiswa yang handal dalam desain interior, untuk presentasi ya, mahasiswa yang akan untuk PKM. Nah, ini sebenarnya Bapak sudah ngomong juga ke BEM, tapi belum kelihatan nih hasilnya. Nah, kalau bisa kita data siapa saja mahasiswa kita yang bisa membantu lah ya. Nanti ini dikasih ininya Pak Nes kalau tidak salah ya. Kayak seperti orkes swasta lah. Dikasih sertifikat plus. Nah, sertifikat plus padanya. Penghargaan juga kan dari peserta PKM. Yeah. Gitu. Jadi kalau bisa mahasiswa yang bisa mendesain presentasi dari kelompok-kelompok PKM, kami minta kita bekerja sama gitu supaya mahasiswa kita banyak yang lolos ke PIMNAS. Ini kami mohon sekali lagi nih, seperti Katria tadi bisa berbaiki, mungkin bisa juga mendesain grafis misalkan ya. Yeah. Nah, ini mungkin KCI atau yang bidang-bidang ini desain grafis ini, tolong dibantu nanti kita sama-sama. Jadi jangan diam-diam aja gitu. Kalau Bapak sendiri tidak tahu secara pribadi ya, siapa saja mahasiswa yang bisa kita minta bantuan ini. Tolong nanti kita kerja bersama membantu mahasiswa. Karena mahasiswa kita MIPA kan paling banyak nih lolos PKM ya, PKM yang danai. Ini mereka butuh bantuan banyak juga orang untuk membantu mereka mendesain supaya bagus. Karena sekarang kan online semua lombanya ini butuh presentasi yang memang betul-betul menarik. Oke, itu saja Terima kasih. Ya Pak, makasih banyak Pak atas informasi yang disampaikan. Juga saya ada sedikit pertanyaan ke Bapak juga ya Pak. Lanjut dulu kepada 2 lagi pertanyaan Pak. Dari Saudara Aldi Muklis tadi ya, dari Himatika. Silakan kepada Saudara Aldi. Baik, terima kasih Sen. Mungkin saya dari perwakilan Himatika ingin bertanya dan menyampaikan aspirasi dari Himatika Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau dari Himatika saya mau menyampaikan terkait jadi insya Allah mungkin dalam beberapa minggu ke depan kami akan mengadakan acara Bapak dan rekan-rekan sekalian, yaitu namanya Pekan Seni Bermatematika tingkat nasional. Jadi kemarin itu untuk acara itu rencananya kami memakai gedung Plaza MIPA Bapak dan rekan-rekan, dan seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini itu juga sedang musim-musim hujan. Jadi setahu saya itu untuk Plaza MIPA itu ada yang bocor gitu Bapak. Jadi mungkin apakah ada solusi terkait kebocoran yang ada di Plaza MIPA tersebut Pak? Takutnya ketika kami melaksanakan acara di situ hari itu musim hujan Pak. Mungkin itu Pak. Kemudian saya juga mau menyampaikan untuk apabila kami dari himpunan mengadakan acara gitu, apakah ada bantuan berupa ATK gitu Pak, atau semacam medali dan lain sebagainya gitu Pak, untuk pelancaran kegiatan kami Pak. Kemudian yang terakhir juga mungkin tadi udah ada dibahas Pak
untuk WiFi. Untuk WiFi itu kan tadi untuk WiFi di PKM ya Pak. Jadi untuk pengurusan WiFi di sekretariat himpunan itu bagaimana ya Pak? Soalnya kami juga ada router WiFi di sekretariat himpunan dan itu untuk saat ini tidak aktif lagi Pak. Itu untuk sistematika pengurusannya gimana Pak? Mungkin itu aja Pak dulu Pak. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan. Oh, ini ke Bapak lagi ya Pak ya? Iya, Pak. Sama? Baik, nggak apa-apa. Nah ya, baik ya. Jadi Aldi terima kasih apanya ya informasinya ya dan kemudian pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan masalah kebocoran itu tadi, yang ketika nanti acara akan berlangsung di dalam tersebut ketika ada hujan, bisa enggak Pak ditanggulangi? Bapak jawab sekarang ini nggak bisa ya, nggak bisa. Oleh karena itu untuk kalau memang mau juga memakai ruangan nantinya, jangan dipilih ruangan itu untuk acara yang sifatnya besar atau nasional ya. Jadi Anda tolong ruangan banyak ini di UNAN ini tinggal dipilih aja ya. Tinggal dipilih dan di-search, dicari ya. Dan kemudian diupayakan mana yang paling pas buat acara seperti itu ya. Dan apakah memang acaranya butuh banyak orang gitu kan? Atau hanya sekedar ruang-ruang Zoom aja mungkin, nah itu kan bisa diatur nanti di mana ruangannya. Cukup banyak ruangan kita itu. Kalau memang tidak membutuhkan orang yang banyak itu. Nah kemudian itu kalau masalah kebocoran. Jadi insya Allah tahun 2022 ya kita memang berkomitmen betul ini karena ini sifatnya ruangan ini ya ruangannya serbaguna dan serba manfaat ya nah. Memang harus kita upayakan supaya jangan terjadi. Jadi kebocorannya itu jangan Anda kira bocornya itu menetes-netes kayak gitu, bukan ya. Jadi kalau bocoran itu udah mirip bandar kecil gitu ya, nah, kalau hujan itu. Jadi panik itu para panik itu karena ada persoalan di gotnya itu di atasnya itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan tambal-tambal sulam aja begitu. Nah ini memang perlu kita, udah sering ini kita untuk melihat-lihat ke lokasi ya strategi apa nih untuk menghindari kebocoran yang selanjutnya. Jadi kadang-kadang merawat barang ini kadang-kadang lebih susah daripada mendapatkannya ya enggak. Jadi kayak sekarang ini kebetulan di era Bapak yang banyak yang bocor-bocor. Yang dulu karena dia baru kan enak gitu kan bisa melaksanakan fisika. Nah sekarang kalau bocor itu bocornya dibenahi. Jadi begitu Aldi ya, coba dicermati masalah apa namanya pemilihan ruangnya dengan smart gitu ya. Jadi jangan kita memaksakan kondisinya nanti harus di sana juga gitu kan. Padahal memang kebocorannya itu nanti kalau hujan lebat itu tidak bisa tertanggulangi gitu. Nah kemudian yang kedua masalah himpunan nanti kalau ada lagi kegiatan ATK-nya bagaimana. Jadi mungkin ini sebetulnya ranah Pak WD3 juga menjawab. Ini sebetulnya kan kalau di Hima itu alokasi anggarannya juga itu jadi kita di MIPA ini anggarannya itu ke alokasi ke jurusan-jurusan itu fix gitu. Artinya baik tersangkut dengan kegiatan masalah akademik ya ataupun fasilitas ya di jurusan itu. Nah, jurusan itu sudah mendapatkan porsinya sendiri-sendiri itu sesuai dengan jumlah mahasiswa. Dan ketika itu sudah sampai di sana ya, termasuk juga untuk mahasiswa sudah sampai di sana itu. Nah, ini tidak bisa fakultas lagi masuk di sana itu karena sudah didistribusikan ke jurusan-jurusannya. Jadi pandai-pandailah jurusan IMA ya enggak bernegosiasi dengan jurusannya itu. Baik dengan kajurnya maupun dengan pembinaannya enggak ketika bikin acara-acara. Nah, kalau yang dari ya fakultas inilah BEM tadi kan. BEM dan UKMF yang ada di bawahnya begitu. Itu kira-kira jawaban Bapak Aldi terkait dengan pertanyaannya. Mengenai WiFi juga termasuk hal yang seperti tadi juga. Karena ini merupakan
apa ada itu linear atau lurus dia itu ke jurusan ya, koordinasikan dengan jurusan dengan baik ya. Saya yakin nanti jurusan juga nggak akan pelit itu, karena ini untuk mahasiswanya juga ya enggak, untuk bisa ya dimanfaatkan semaksimal mungkin aset atau fasilitas yang ada gitu. Itu jawaban Bapak Aldi. Ya, Mungkin ada tambahan dari Pak Jenison. Boleh Pak Ya. Jenison sudah ada. Pertanyaan yang sama itu sebetulnya sudah saya sampaikan, jawabannya mirip dengan Pak Anies tadi ya. Oh Mungkin, iya. Aldi ingin memastikan KWD2-nya betul enggak penyampaian dari WD3-nya. Iya. Ternyata seragam ya Oke. Aldi, sama-sama Iya. mengecewakan Aldi. Tapi intinya itu seperti yang bilang Pak Anies tadi. Jadi kue-kue itu dibagi ya. Jangan pula diambil kue orang lain, itu intinya. Ya. Mungkin Pak Madifan ketua jurusan nih tahu betul bisa menyampaikan nih. Kayaknya nggak percaya hematika nih, D3 masa nggak ada membantu hematika nih ya. Mungkin dari Pak Madifan bisa menerangkan nih supaya yakin lebih. Ya. Ini saya juga belum ada pertanyaan nih Pak, jadi saya juga melengkapi aja Bang juga. Pak Madifan sudah habis-habisan waktu yang lalu ini memberikan pengarahan ya. Ya, jadi kalau untuk hima, khususnya untuk hematika nih Aldi ya, ini biasanya sudah dianggarkan di jurusan ya. Tinggal di ini aja ke jurusan dan termasuk juga wifi tadi kan. Saya yakin betul dulu tuh wifi itu jalan loh. Di hima itu kan mengambil apanya dari bawah itu kan di lapor. Jadi kalau memang ada kerusakan atau ada ini ya lapor aja langsung ke jurusan. Itu bisa lah itu ini. Terus juga tolong juga dijaga inventaris alat yang sudah dibahkan gitu loh. Kayak kamera itu kan dibahkan di jurusan kan masih ada nggak di hematika? Ya kayak gitu dijaga betul ya. Nah, komputer kan juga diberikan juga dulu untuk hima kan juga ada. Ya. Soalnya itu jurusan sudah ada tuh. Saya yakin untuk semua hima itu sudah ada di jurusan. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin ada mau nambah dikit. Ya silakan Bang. 2.000 kalau, Bang, satu kursi. Oke. Mungkin mau nambah itu kalau untuk medali atau trofi dari fakultas itu bisa tidak ya Pak? Soalnya setahu saya beberapa waktu lalu itu juga ada dari himpunan lain, tapi saya lupa Pak. Itu ada juga yang ngajuin medali atau trofi dan itu dapatnya dari fakultas gitu Pak. Gimana Pak? Oh ya, insya Allah kalau yang kecil-kecil gitu bisa dinegosiasikan nanti. Artinya begini ya, enggak. Kalau tropinya itu misalnya tropi dari dekan FMIPA, itu lah dekan FMIPA nanti yang akan mengapakan itu kan. Tapi kalau misalnya tropinya tropi ketua jurusan, tidak mungkin lah dekan pula memberikan. Kalau itu malu nanti ketua jurusannya. Mungkin begitu ya artinya. Nah, baik, itu kira jawabannya. Mungkin itu aja Bapak-bapak dan rekan sekalian. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Prof. Anes, Pak Manifan, terima kasih juga kepada Pak Manifan ya. Terakhir nih, Pak Ibu sekalian, dari Bang Rafif ya. Nambah-nambah aja nih Bang Rafif. Ya silakan Bang. Ya baik, terima kasih Osabah ya. Mohon izin Bapak semuanya terkait mahasiswa FMIPA sendiri ya kondisinya. Alhamdulillah Pak, sekarang kami sudah banyak yang berkegiatan di Padang gitu. Saya lihat pun beberapa jurusan dari teman saya dari kimia itu umumnya juga sudah mengikuti praktikum secara offline begitu. Begitu juga dengan jurusan biologi juga udah banyak kegiatannya, matematika dan fisika juga sudah banyak yang berkumpul di Padang. Dan alhamdulillah untuk seminggu belakangan ini itu PKM sudah kembali ramai dan terisi Pak. Dan dibuktikan ada beberapa kegiatan kemahasiswaan seperti aksi ya, kemarin kami ada aksi dalam kampus, ada aksi demonstrasi ke Gubernur Sumatera Barat untuk evaluasi PPKM itu juga sudah ramai mahasiswa MIPA yang ikut seperti itu Pak. Terkait PKM ini Pak, kondisinya sekarang banyak pintu dari UKM kita nih yang tidak ada lagi gagang pintunya. Seperti contohnya FSI, mereka sudah memakai gembok gitu, tidak ada lagi ganggangnya. KMT, mereka sudah 2 kali kebobolan.
dan satu lagi DPM, malah itu pintunya keropos di tengah-tengahnya gitu Pak, udah kayak donat pintunya gitu kalau kita lihat Pak gitu. Nah jadi harapan saya di sini Pak, sepertinya kita sudah bisa merenov kembali PKM kita Pak, sudah bisa direnov kembali, mungkin nanti kita bisa menolong juga dari mahasiswa gitu. Misalkan setiap sore kita bisa gotong royong bersama, apa yang kita bantu, kita benahi, kita robohkan, kita bangun kembali, rasanya sudah bisa kita laksanakan seperti itu Pak. Terkait gudang Pak, terkait gudang yang mau dihancurkan, saya sarankan di PKM bagian belakang itu ada sedikit tanah kira-kira berukuran 7 kali 2 meter, jadi persegi panjang situ Pak. Jadi sebenarnya kita bisa maksimalkan di sana untuk membangun gudang baru gitu Pak. Jadi nanti PKM kita akan liter U seperti itu Pak, liter U dari sayap kanan, sayap kirinya, sekre-sekre atau kantor-kantor. Nah, di tengah belakangnya itu nanti bisa kita jadikan gudang. Dan di tengah-tengahnya kita ada gazebo untuk tempat berdiskusi seperti itu, Pak. Jadi, aspirasi dari saya, Pak, untuk pembenahan sekre ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Dan kita bersama dengan mahasiswa. Dan saya harap gudang ini bisa kita hancurkan dan kita bangun kembali di bagian belakangnya seperti itu, Pak. Itu terkait PKM tadi. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dana operasional untuk anggaran dari masing-masing UKMF dan himpunan, atau saya lebih ke UKMF saja karena UKMF ini langsung hubungannya ke dekanat seperti itu. Jadi selama 1 semester kami berkegiatan Pak, mungkin ini saya mengadu juga ke Pak Jenizon sama Pak Anes, kami di UKMF, DPM dan BEM itu kesulitan sebetulnya Pak, kesulitan dalam menjalankan kegiatan organisasi gitu. Contoh ringannya saja, ketika kami ingin memulai kepengurusan baru, kami terhalang dengan anggaran atau dana yang tidak ada begitu. Misalkan di sini ada kepengurusan baru dari KKS ya. Di situ mereka ingin membeli inventaris berupa karpet misalkan atau dispenser atau meja yang mendukung jalannya kegiatan, tapi tidak ada dana mereka untuk memulai gitu Pak. Jadi saya di sini sangat berharap bisalah kita adakan kembali Pak adanya anggaran dana dari UKMF dan lembaga begitu Pak. Saya kalau tidak salah di kepengurusan sebelumnya Pak, kami ini dapat dana operasional gitu Pak. Setiap memulai kepengurusan baru, UKMF sebesar 2 juta, BEM sebesar 5 juta gitu. Dari setiap kepengurusan. Tapi sekarang itu tidak ada lagi Pak. Dan dampaknya dalam kami menjalankan kegiatan itu sangat terasa gitu. Untuk memulainya itu sedikit susah. Dan dana itu kami juga pusing memikirkannya bagaimana mendapatkannya. Dana dari kepengurusan sebelumnya pun tidak semua UKMF yang punya dana seperti itu Pak. Itu yang masalah yang kedua terkait anggaran dana. Kemudian masalah ketiga itu terkait mading tadi. Sebetulnya saya sudah ingin menyampaikan juga mading ini Pak. Sebaiknya mading ini memang kita bongkar semuanya lagi Pak. Karena saya lihat mading kita tuh ada yang dari kayu, ada yang dari aluminium baja ringan gitu, dan sudah banyak juga yang keropos dan rusak gitu. Saya rasa dari Pak Anes bisa menurunkan mading-mading kita gitu Pak, menggantinya dengan yang baru, dengan yang seragam gitu Pak. Mau kita susun di mana mading kita, ataukah di setiap simpang 3 gitu. Saya tidak masalah juga, supaya bisa berisi kembali fakultas kita dengan informasi-informasi yang baru begitu. Kemudian terkait lomba ya, lomba dan prestasi itu, saya punya usul gitu. Dalam waktu dekat kita mungkin dari BEM saja akan membuat akun media khusus untuk info-info lomba. Mungkin bisa koordinasi sama-sama nanti. Sebenarnya kita perlu satu akun yang memang isinya adalah event-event atau lomba gitu, supaya nanti mahasiswa MIPA yang ingin mengikuti kegiatan lomba, yang ingin ikut kegiatan-kegiatan semacamnya untuk meraih prestasi, bisa ada satu akun atau satu sumber informasi yang di situ rekapnya informasi-informasi tadi. Dan terkait lembaga-lembaga yang ingin ikut lomba atau yang membawa atas namakan MIPA, mungkin di sini ada miskomunikasi juga Pak Jenizon sama Pak Anes gitu. Kita baru sadar ternyata harus pakai surat pengantar gitu. Jadi tidak bisa main-main pergi langsung lomba saja, tapi kita harus mengurus surat pengantar atau surat tugas dulu ke kemahasiswaan itu. Nah ini mungkin perlu kita evaluasi bersama dan perlu kita informasikan juga kepada teman-teman lembaga UKMF semuanya begitu Pak. Ya, jadi tadi yang pertama terkait kondisi kemahasiswaan dan PKM kita, yang kedua terkait dana operasional, yang ketiga terkait mading. Nah itu yang ingin saya sampaikan dan saya mohon ini bisa jadi pertimbangan juga untuk dekanat gitu Pak. Dan mungkin bisa ditanggapi Pak Anes dan Pak Jenizon dikembalikan ke sama. Sebelum Pak Anes mungkin langsung saya dulu ya. Karena baik Pak Jon dulu. Baik Pak Jon dulu silakan.
Jadi Ya. begini ya, untuk semua mahasiswa, sama pengurus dari organisasi ya, lembaga mahasiswa. Jadi memang anggaran untuk bidang 3 untuk tahun 2021 itu tidak ada untuk seperti yang disampaikan Rafif tadi ya, untuk dana awal lah misalnya seperti itu. Memang tidak ada anggarannya ya, tidak kita anggarkan. Maksudnya bukan tidak anggarkan, mata anggarannya nggak ada seperti itu ya, Pak Nes. Untuk 2022 saya setuju ya. Saya mengerti itu Rafif. Kalau kita mau melakukan kegiatan dalam satu lembaga, itu dana awal kan. Tapi ya untuk 2022 ini untuk tahun depan barangkali ini kita bicara ya. Tahun ini sudah dikatakan sudah dibuat RAB-nya sudah tidak bisa dirubah lagi. Memang nggak ada sama sekali itu. Nah untuk tahun depan bagaimana? Nah, kita memang harus koordinasi dengan bidang keuangan. Bagaimana supaya memunculkan ada semacam dana awal seperti tadi. Tapi tentu saja sesuai aturan. Saya mungkin Pak Anas nanti bisa menjelaskan. Kita tidak bisa memberikan dana 2 juta untuk ini. Tidak bisa dalam keuangan negara. Kalau tidak salah Pak Anas ya. Harus ada dalam bentuk kegiatan. Jadi bukan dalam bentuk uang segar. Jadi uang tunai yang seperti diinginkan. Kalau mahasiswa pasti menginginkan dapat uang segar sekian seperti dari bapaknya kan. Dari orang tua dapat uang sekian lalu digunakannya terserah dia. Nah itu ya, inginnya seperti itu. Tapi ini kan uang negara, ya. Harus ada aturannya. Mungkin Pak Ane bisa menjelaskan nih, bagaimana cara kita nanti untuk tahun depan barangkali rencana kita bagaimana supaya bisa mengadakan ya untuk tujuannya seperti tadi yang ingin Raffi sampaikan tadi ya. Nah, itu mungkin nanti Pak WD2 lah bikin dengan timnya nanti ya kali. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak. Pak Ane silakan. Ya baik. Oke, saya langsung ya bersama ya. Boleh Pak. Ya, baik Rafiq ya, Gubernur PM yang saya sayangi ya. Nah, ini saya sayangi nih karena memang anak-anak kita semua ini Pak Joneda. Jadi seperti yang disampaikan Rafiq tadi ya, dan kemudian diulas oleh Pak Jon masalah keuangan dulu. Nah memang kita nantinya dalam memakai istilahnya PT negara gitu ya, enggak. Jadi tidak hanya mahasiswa, semuanya lah gitu ya. Nah, itu yang pertama itu kita rencanakan dulu. Jadi harus ada itu. Jadi direncanakan dan kemudian dituangkan dalam bentuk RKKL. Nah, RKKL ini biasanya itu kalau kegiatan mahasiswa itu ditumpang ke bidang 3. Ya enggak? Kemudian ketika RKKL ini sudah ada dan dimasukkan dalam sana ya, kemudian dieksekusi. Nah, eksekusinya ini bukan duit yang dikasihkan gitu. Yang dikasihkan itu adalah Anda berkegiatan dan kemudian diberikan fasilitas, misalnya untuk kegiatan untuk butuh kertas, misalnya kan diberikan kertas, atau misalnya memakai narasumber nasional, ya dibayarkan narasumber nasionalnya begitu kan. Jadi begitu kita cara membelanjakan uang negara. Tapi mengenai yang tadi Raffi sampaikan, saya kira itu sangat mungkin. Ya misalnya 2 juta tadi ya, nah, ya tumpangkan nanti kegiatannya apa di 2 juta itu yang akan dilakukan. Tulis dalam bentuk yang apa namanya, yang memang bisa dibayarkan nanti. Nah, kan begitu. Jadi kalau misalnya ditulis dalam bentuk tidak bisa dibayarkan, akhirnya uang itu tidak bisa juga keluar begitu. Jadi ini perlu agak detail mendiskusikannya ini. Misalnya kalau berkegiatan ini bisa dibayar enggak? Misalnya kan, kalau beli ini bisa enggak? Nah kalau misalnya Anda membeli dan kebetulannya itu barang-barangnya itu sama juga dengan yang ada kita inventaris yang diberikan oleh UNAN ya, maka Anda tidak boleh membeli. Karena kita punya begitu. Nah, ini kalau Anda beli barang yang sama dan kemudian nanti Anda naikkan pula kwitansinya, padahal kita barangnya Anda, jadi pertanyaan di tim keuangan. Kok dibeli juga katanya begitu kan. Nah, jadi ini Rafiq dalam mensiasati ini nanti kita mau agak butuh juga itu banyak bertanya ya nantinya, termasuk nanti dengan Pak WD3. Dan kemudian kalau anak-anak juga nanti bisa ke Bu Eka gitu secara lebih, atau Pak Rudi gitu secara lebih detail nanti
ketika melaksanakan kegiatan dan dibayarkan begitu. Nah, ini kalau dari segi keuangan. Jadi ini sebetulnya nanti masalah dana ini kita siap untuk memfasilitasi ya Pak WD3 ya. Dan memang kunci utamanya juga sebetulnya ini sudah jelas ini bisa, cuma membelanjakannya itu harus memang dengan cara-cara teknik membelanjakan uang negara begitu. Nah, kemudian tentu saja ini Pak Dekan sebagai puncak leader kita ya nah. Jadi dialah nanti akan memberikan izin dan akan mengarahkan saya, mengarahkan WD3 dan nanti WD3 tentu saja dengan mengarahkan dengan BEM nanti begitu jadinya. Nah, itu yang terkait yang di ujung nih pertanyaannya. Kembali ke pangkal lagi, ke pangkal lagi. Ke pangkal tadi terkait dengan jadi gudang ya. Jadi sebetulnya ini itu bukan gudang itu Pak Rafiq ya. Itu bukan gudang. Itu sebetulnya kandang mencit yang misplaced, yang salah letak gitu. Ya, jadi kalau memang ada misalnya masalah gudang atau apa, nanti itu kita rencanakan lagi gitu kan. Direncanakan dalam bentuk yang memang apalagi kebutuhan misalnya di sana itu. Nah, ini bisa disampaikan ke Pak WD3 ya enggak? Nah, tapi yang kandang mencit tadi itu bukan gudang, itu misplaced. Salah letak atau salah tonggok gitu kan. Nah, ini yang mesti kita nanti sesuaikan. Dan kalau ada penggantinya itu bukan pengganti ya. Itu rencana baru nanti yang terkait kalau ada pengembangan dari pihak BEM yang disalurkan melalui nanti ke WD3. Begitu Rafiq melihatnya ya enggak? Nah, jadi jangan gudang disebut. Nanti kalau dibilang gudang nanti ya minta gudang lagi kan. Nah, jadi orang itu salah letak dulu tidak. Masa kandang mencit yang baunya jelek kayak gitu ditaruh di sana begitu kan? Di depan lagi gerbang PKM itu. Nah, di misplace ya. Mungkin itu dan kemudian masalah renovasi dan artinya ya sudah banyak ini yang perlu kita kita selesaikan ya, kita perbaiki. Nanti ini kita masukkan aja nih ya usulan Anda ini semuanya ke dalam termasuk kegiatan WD3 aja nanti ya Pak John ya. Ya Pak John, nanti kita susunlah sesuai dengan arahan dari artinya mahasiswa mengadakan usulan ya. Nah, kemudian disetujui oleh WD3 dan nanti kita coba nanti membahas lebih dalam di tingkat pimpinan universitas fakultas. Begitu Rafiq. Masih ada yang tinggal Rafiq? Terkait cukup, ya? Itu Pak Mading Pak. Mading. Oh ya Mading. Jadi Mading nanti termasuk ini juga ini akan kita pertimbangkan betul ya enggak. Nanti kita kapan perlu jalan-jalan kita bersama-sama ya enggak. Di mana rancak Mading kok jangan berserakan. Boleh Pak. Oke ya. Nah, nanti kita coba upayakan. Ya, begitu Rafiq ya. Insyaallah. Ya. Satu lagi boleh, Sam? Boleh ya. Ini Pak terkait organisasi DF MIPA gitu Pak. Jadi kan dari tahun-tahun sebelumnya emang pergantian kepengurusan di FMIPA ini berbeda-beda gitu Pak. Bahkan ada yang di bulan Februari ganti pengurus, ada yang di bulan Juni, ada yang di bulan September, ada yang di bulan Desember gitu Pak. Kemudian di sini kalau Raffi teliti dan Raffi lihat Pak, sebenarnya kita di sini ada momentum untuk bisa memulai dan mengakhiri kepengurusan dalam satu waktu gitu Pak. Dalam artian kita bisa memulai organisasi ini serentak gitu, bergantian kepengurusan dan kepengurusan barunya serentak gitu Pak. Jadi saat ini Raffi bercermin ke teman-teman di pertanian gitu Pak. Di pertanian mereka pelantikan ketua HIMA, ketua UKMF, gubernurnya itu serentak gitu Pak. Jadi apa hal positifnya Pak? Hal positifnya ketika tahap perencanaan atau pembangunan periode baru, mereka bisa sama-sama menyusun anggaran dana, menyusun program kerja yang sehingga tidak berbentrokan gitu. Mereka setara barengan gitu Pak. Nah, jadi kalau Raffi rasa, Raffi bisa mengusulkan ke Pak Jenizon, bagaimana kalau kita coba itu di MIPA Pak. Kita coba serentak semuanya pergantian kepengurusan ketua UKMF, BEM, HIMA gitu. Nah, jadi nanti tahap penyusunan perencanaan dan pelantikannya pun kita juga bisa serentak seperti itu Pak. Jadi ini adalah momentum juga Raffi rasa Pak, karena di akhir tahun ini umumnya bisa Raffi katakan
sekitar 75% bakal terjadi pergantian jabatan gitu Pak. Dan mungkin bisa kita kondisikan 25% lagi ini apakah bisa dipercepat atau akan diperpanjang periodenya seperti itu Pak. Jadi bagaimana tanggapannya menurut Pak Jenizon Pak? Apabila kita coba pergantian jabatan organisasi DevMIPAS secara serentak begitu Pak. Ya, langsung sama. Nah ini dia bagus ini Raffi. Bapak setuju sekali ini di serentak ini ya, karena memang supaya tujuannya jelas ya, supaya memulai pengurusan mulai dari gubernur BEM sampai ke bawahnya sampai ke Hima barangkali ya, itu bisa satu rencana, terencana dengan teratur gitu. Ya sebetulnya ini kan ranah dari mahasiswa ini. Kalau Raffi bertanya setuju ya Bapak sangat mendukung sekali ini. Nah jadi untuk melaksanakan ini tentu kita minta persetujuan lah dari semua lembaga. Perlu ya secara kalau bisa saya tertulis Raffi persetujuannya supaya nanti jangan ada yang menuntut ya. Ini kami tidak setuju ini kami. Atau anggota, maksudnya yang tidak setuju ini tentu yang anggotanya barangkali ya. Kalau ketuanya sudah menyetujui ya mau tak mau anggota kan harus menurut kan. Nah, jadi ini supaya untuk kedepannya kita kan, depannya bisa bekerja bersama-sama. Jadi setengah jalan ganti pula pengurusnya, kemudian dari gubernurnya bingung jadinya kan. Nah ini tidak sejalan lah lagi ya. Karena memang pengurusan kan cuma setahun ya. Singkat sekali ya, Pak, 1 tahun Pak. Bapak setuju sekali itu. Setuju sekali. Itu jawabannya. Ya Pak. Mungkin nanti kita habis di forum ini nanti Raffi akan bicarakan dengan lembaga, ketua-ketua lembaga Pak. Ya. Kalau memang disepakati atau bagaimana nanti Raffi adukanlah ke Bapak. Bagusnya kapan waktunya dan seperti apa nanti kita coba. Nanti kalau memang ya seperti itu kan enak bagus. Nanti kita adakan sebentar di fakultas. Pelantikan semuanya kan. Ya Pak. Kalau satu bentrok-bentrok nanti. Kalau ini kan jadi enak, seremonialnya bagus juga nanti. Ya. Boleh ikut semua saran Pak John, Pak Tiga. Ya. Jadi mengenai organisasi ini kadang-kadang kan begini juga. Sepertinya sesuai dengan kemajuan zaman itu kadang-kadang ada juga yang akhirnya tidak bisa berbuat, akhirnya tidak bergerak begitu kan. Dan sebetulnya dia tidak dibutuhkan lagi gitu. Nah, kemudian ada pula semacam gerakan baru karena sesuai juga zaman ini berkembang. Nah, tentu mahasiswa mungkin ada ide-ide yang lain juga mungkin seperti itu. Saya kira ini perlu juga dikaji dalam apa itu. Misalnya on off-nya itu kan bisa jadi dilaksanakan ya tergantung juga ini dengan apanya, dengan situasi dan kondisi zaman sekarang gitu kan. Ini sebagai masukan aja untuk pertimbangan aja. Baik, gitu aja Pak John. Terima kasih. Oh ya, betul Pak Nes. Kemudian terkait ini ya, kemarin ya triwulan laporan itu, ini sebetulnya udah lewat waktunya ini. Sebetulnya tujuan kita adalah untuk melihat lembaganya aktif atau tidak ya. Jadi kemarin itu rasanya hampir semua sudah, tapi itu ada sedikit pemaksaan ya, baru dia membuat laporan. Nah kalau bisa memang kapan lah ya, kita buat laporan sekali lagi, supaya seperti Raffi bilang tadi, setiap kita bisa beraktivitas bersama-sama dan memang sejalan. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling kayak kemarin ya, ada acara yang bentrok-bentrok ini Bapak juga bisa hindari ya. Seperti Matika dengan KMTD ini bentrok jadwal ya. Nah ini kan tidak, kalau bisa kan kayak ada aja hari lain. Nah ini hal begini kalau bisa dihindari. Kalau kita duduk bersama rasanya bisa, tapi mungkin karena online barangkali ya, jadi jarang komunikasi. Nah ini juga ya makanya kemarin rencana aktivitas itu perlu juga dilampirkan dalam laporan ya. Mungkin dalam ini bulan apa ya, September, Oktober lah barangkali ya, minta paling lambat itu buat laporannya kembali untuk triwulan, bukan triwulan lagi ini udah lewat ya. Ini laporan inilah, nanti ada laporan terakhir lah, mungkin 2 kali lagi saja lah ya.
Nah, itu yang ingin Pak sampaikan, bisa semua lembaga membuat laporannya. Dan sekali lagi, kalau tidak membuat laporan, berarti kita asumsinya lembaga ini tidak aktif. Ya, kita blacklist dan setelah itu kita cabutkan itu kesepakatan kita bersama. Dan itu yang ingin Bapak sampaikan juga. Kemudian terkait, tadi saya Bapak paling ingat ini, Rafif, untuk anggaran tahun depan seperti ini, mungkin untuk tahun 2022, kita rencanakanlah menganggarkan, tapi bukan dalam bentuk uang. Tapi misalkan contohnya yang paling mudah itu misalkan setiap lembaga kita berikan modal awal misalkan kertas A4 1 rem misalnya atau apalah. Jadi semuanya dikasih. Nah, itu bisa itu Raffi. Tapi kalau uang nggak bisa. Iya, Pak. Apa kira-kira modal dasar dari setiap lembaga untuk mengadakan alat-alat ya yang dibutuhkan lembaga untuk mengadakan satu kegiatan, apa yang apa namanya modal awal lah, tapi bukan bentuk uang ya, seperti kertas A4 1 rem, atau kalau printer kayaknya mungkin 1 bisa tuh, tapi kalau printer 14 itu enggak mungkin. 1 bisa kita adakan ya. Komputer juga begitu barangkali ya. Kemarin komputer di fakultas ada yang mau ditawarkan, tapi tidak ada yang berminat kayaknya, karena setiap mahasiswa punya komputer laptop ya sekarang ya. Jadi printer barangkali. Ada Pak, nanti mau diambil Osama tuh Pak buat cek rebem Pak. Ya, printer tahun depan kita buat, printer bisa baru, jadi 1 ya. Kemudian setiap lembaga punya dikasih 1 rem kertas 4 misalnya. Itu insya Allah bisa itu, ya. Nah, itu idenya. Apalagi kira-kira nanti kita cari. Tapi itu tahun depan ya. Kalau 14 tuh buka fotokopi di bawah nanti Pak. Bisa aja modal untuk awal buka fotokopi ya. Oke. Itu contoh. Tambahan Pak D3. Iya, silakan Pak Madifan. Terkait pendanaan kelembagaan, sebetulnya itu sekarang ini banyak sekali itu kucuran-kucuran hibah-hibah yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Sejalan pula dengan MBKM banyak juga tuh kan lembaga bisa mendaftar gitu. Jadi ini dimanfaatkan betul nih oleh lembaga-lembaga. Jadi tidak tergantung oleh fakultas ya, tapi kita manfaatkan semua sumber pendanaan yang memungkinkan gitu. Dan memang kita harus kreatif ya. Termasuk juga usaha-usaha sendiri gitu kan. Kepala gitu. Ngomong-ngomong dengan ini gimana kabarnya BEM ini Rafif rencana membuat bulletin itu kan? Iya, itu kan juga bentuk dari kita mempromosikan kegiatan-kegiatan itu ke khalayak ramai gitu ya. Siapa tahu nanti dari sana juga bisa kita inikan juga sponsor segala macam. Kalau ini ramai, kalau ini bisa bis dengan rutin. Kita juga mempromosikan sains gitu kan, mempromosikan MIPA juga supaya orang jadi berubah lah persepsi MIPA ini kan. Nah, saya pikir itu juga akan mengundang juga tuh para sponsor kalau ini memang sesuatu yang bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang apa tadi saya sangat setuju tuh, bisa satu harmoni ya, satu periode kepengurusan gitu ya. Saya melihat itu justru yang hima-himanya lebih tua daripada Gubernur BEM-nya gitu kan. Nggak tahu sekarang di mana gitu. Harusnya kan hima ini lebih agak muda lah gitu kan daripada BEM. Jadi BEM-nya dituakan betul lah. Nah itu kan satu contoh periode keaktifan mahasiswa, kalau bisa jangan sampai pada tingkat 4 yang harusnya dia sudah berpikir untuk menyelesaikan studinya itu baru dia mulai pengurusan kan, saya pikir juga enggak ini juga. Jadi perlu juga selain sama periodenya tapi juga perlu juga untuk beberapa lembaga itu perlu dipercepat gitu ya kepengurusan ininya masanya gitu. Ya angkatan 2000 berapa sekarang 2019 harusnya kan idealnya ya untuk kepengurusan berikutnya ini. Kemudian yang ketiga saya belum mendapatkan informasi tadi. Saya tadinya mau mendapatkan masukan kan tentang MPKM ini apa gitu kira-kira apanya mahasiswa yang kurang apa gitulah ya, kurang berminat atau apa gitu ya. Nah, mohon untuk masukannya nih. Jadi biar juga kami juga pikirkan juga nih gimana supaya banyak yang berminat lah. Gitu. Ini mendaftar aja tuh nggak ada gitu. Gimana pula bisa terseleksikan gitu. Itu masalahnya. Tapi kalau mendaftarnya banyak, kemudian seleksinya barangkali
banyak yang lolos itu lain soal ya. Tapi ini mendaftar aja banyak yang nggak mau. Nah itu. Silakan. Kita juga minta Ya, dari masukan Bang tuh. Rafif, ada Bang? Ya, Abang ada ikut MBKM, Sam. Ada. Jadi yang tidak ada ikut aja lah. Osama lah yang jawab ya. Oh ya, siap. Oke, dari kemarin juga teman-teman saya juga ada beberapa yang ikut, Pak. Cuma memang mungkin apa ya, Pak? Persepsi orang, Pak, omongan orang, karena kalau MBKM itu katanya berbayar, Pak. Ini MBKM apa ya, Pak? Magang, kan MBKM yang lintas prodi gitu, Pak. Katanya berbayar atau bayar pakai uang pribadi Ada sendiri. berbayar. Justru dapat uang saku malah. Dari mana tuh informasinya berbayar? Ah, itu dia, Pak. Itu dia, saya tidak tahu. Dapat Pak. uang saku malah. Itu yang membuat keraguan di antara kita gitu, Pak. Ya. Jadi katanya berbayar kan pakai uang pribadi. Saya jadi ragu juga, nanti saya ke Papua. Susah juga kan di sana. Ya, Bisa tentu, ke Raja tentu. Ampat saya, Pak. Ada program-program memang difasilitasi kan oleh kementerian, itu kan oleh UNAN. Nah, itu kan semuanya kan dibayar gitu. Maksudnya UNAN atau kementerian membayar gitu. Ya, manfaatkan itu. Oh ya, tadi satu lagi tuh sama yang tuh Island versi 3, tadi saya sudah langsung tanyakan ke pihak yang ini kompeten. Itu memang sudah settingan dari emailnya seperti itu. Jadi kan emailnya kan email office kan. Oh iya, Pak. Jadi setiap 10 menit. Nah, setiap 10 menit memang kalau nggak ada aktivitas apa-apa itu memang otomatis lockout. Ya, itu kan untuk penjagaan keamanan juga tuh. Nanti takutnya kan kalau nggak ada apa-apa kan orang lain memasukkan apa gitu ke akun kita kalau masih aktif kan itu bahaya. Nah, jadi emang kalau logikanya kan 10 menit ya harus ada aktivitas kan di islandnya. Masa selama 10 menit kan udah cukup lama juga tuh kan. Itu ada aktivitas terus. Nah, kalau nggak ada aktivitas ya tentu otomatis logout, dan itu kan kalau untuk loginnya kan gampang aja kan. Tekan aja langsung login yang ke email UNAN itu kan. Nah, kalau email UNAN-nya terus diaktifkan di browsernya itu kan otomatis tuh, tidak perlu lagi untuk username dan password. Tapi karena ditinggalkan terlalu lama dia, Pak. Kalau ditinggalkan terlalu lama makanya logo sendiri gitu ya, Pak, untuk keamanan. Iya, itu kan artinya kan nggak ada aktivitas kan. Oh, siap. Kalau island itu kan logikanya kan ada aktivitas selama dipakai gitu. Ya. Terus kalau masalah delay itu hanya masalah jaringan tuh sepertinya. Ya, mungkin jaringan internetnya memang nggak stabil atau apa, jadi nggak langsung connect saat itu juga. Itu aja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan island versi 3 ini. Coba untuk MBKM juga, Pak, nanti kita adakan survei juga, Pak, dari BEM sendiri yang buat MBKM IPA, Pak, apa kendalanya kira-kira, Pak. Ya. Kami satu lagi, ya, Pak, silakan, Pak. Satu lagi ada informasi ini terbaru, tapi saya belum bisa pastikan belum saya share betul ya. Ada edaran dari kementerian itu akan ada bagi daerah yang memungkinkan itu akan dilakukan PTM kuliah pembelajaran PTM terbatas ya, pertemuan offline tapi terbatas dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Ini karena edaran, jadi baru keluar edaran. Ya, edaran dari kementerian, nanti di UNAN-nya nanti akan dibahas juga bagaimana teknisnya, karena kan juga banyak juga syarat-syarat yang dipenuhi gitu ya, fasilitasnya, protokol kesehatan segala macam. Jadi siap-siap saja barangkali kalau memang wajib vaksin kabarnya, Pak. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau memang ini nanti UNAN menerapkan kebijakan PTM terbatas, ya mungkin setelah UTS barangkali ya, siapa tahu gitu ya. Sekedar untuk kita ini aja, informasi awal aja. Gitu, Pak Usama. Ini juga ingin menyambung dari, terima kasih sebetulnya Pak Madivan, yang menyambung dari KCL Rafflesia tadi lupa menyampaikan bahwa yang dimaksud gudang yang dipindahkan itu kepada Pak Anes tadi ya. Pertimbangannya itu gudang yang di belakang, Pak. Yang di samping kandang manci itu bukan yang di depan, Pak. Jadi gudang yang di belakang yang ada rumput-rumputnya seperti itu, Pak. Ya benar ya, Kak Ekta ya? Setan babi. Ya, jadi yang dimaksud KCL Rafflesia yang sekrenya dipindahkan dari KTU itu yang di samping, Pak. Yang di kandang manci yang farmasi kemarin itu. Yang di rumput-rumput. Oke, nanti ini kita kita tindak lanjuti dalam bentuk yang lebih rinci gitu ya. Ya, jadi bersama. Takutnya lupa terkonfirmasi aja gitu. Ya, oke.
Baik, karena sudah melewati batas waktu juga ya, Bapak Ibu semua, dan mohon maaf nih. Tadi target kita 11.30 ya. Ternyata banyak antusias yang sangat luar biasa daripada rekan-rekan mahasiswa kita, Pak. Jadi kita juga sangat senang ya. Ternyata diskusi kita lebih efisien dan lebih efektif gitu. Ketika banyak yang antusias. Alhamdulillah, walaupun diadakan secara online ya Pak. Sebenarnya kita mengadakan secara offline ya rekan-rekan semua, dan sudah tersebar undangannya. Kami sendiri juga sudah datang ke kampus ini. Jadi tadi saya telepon juga langsung ya. Saya sudah di kampus ini sama, langsung saya telepon. Kiranya Bapak habis olahraga langsung ke kampus gitu. Ya seperti itulah. Ya. Ya tidak masalah ya. Semuanya berjalan lancar ya. Alhamdulillah Pak. Dan Pak Jenizon juga menyempati hadir walaupun di tengah-tengah jadi panitia LIDM ya. Jadi kita lihat bajunya juga, baju kepanitiaan. Pak Madifan di mana nih Pak? Di rumah ya Pak? Ya, saya tadi kalau jam 9:30 konfirmasi offline, saya pergi berangkat nih. Iya Pak. Karena online ya sudah, online aja. Tadi saya hubungi Pak Dekan juga, katanya Pak Dekan tiba-tiba luar kota gitu Pak, luar Padang. Lagi bawa mobil juga beliau. Jadi saya adakan online saja gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak WD1, WD2, dan WD3 yang telah menyempati waktunya untuk hadir dalam pertemuan ini. Alhamdulillah acara terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga recording ya. Jadi nanti record kita mungkin kita jadikan apa ya, di YouTube BEM, dan juga mungkin bisa diteruskan di YouTube MIPA ya untuk acara kemahasiswaan seperti itu. Dan kita juga ada notulensi nantinya akan disampaikan ke pimpinan, insya Allah notulensi kita. Jadi apabila ada yang belum tersampaikan, silakan menghubungi saya langsung atau bisa juga rekan-rekan BEM yang lain seperti itu. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa, ketua lembaga, perwakilan-perwakilan HIMA dan juga UMF ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mohon maaf apabila acaranya kurang apa ya, kurang persiapan ataupun dadakan memberitahunya konfirmasi tentang Zoom ini seperti itu. Mungkin dari saya sekian Bapak Ibu semua, karena sudah mau azan juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk terakhir jangan live dulu ya. Bersama. Kita dokumentasi dulu. Ya, Pak. Kita tutup dulu biar seru. Aldi di labor himatika ya, Aldi. Ya, disilakan untuk on cam rekan-rekan semua. Labor matematik bukan labor himatika. Labor matematik, Pak. Forensika, Pak. Bukan himatika. Ini Pak Jenizon juga sudah ini nih mulai acaranya. Ya. Mana nih yang lain nih fotonya, kameranya? Ya, silakan untuk on cam rekan-rekan semua. Ini ada yang berempat nih Pak nih. Novia, Lucia, Aisyah. Dipas berempat. Ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita mulai saja lagi, karena saya memakai laptop juga, jadi saya izin mengambilkan fotonya rekan-rekan semua, screenshot. Untuk slide 1, satu slide aja ya. Tadi ada 2 slide sebenarnya Bapak Ibu, cuma karena udah pada livi-livi mungkin ya. Baik, kita langsung dokumentasi. Siapkan wajah terbaiknya. 1, 2, 3. Ntar saya kirim dulu. Sekali lagi Bapak Ibu semua. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semua sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Madifan dan Pak Anes. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nanti kita adakan survei ya Pak Anes ya, Pak Madifan ya, untuk MBKM Pak. Ya, silakan. Insya Allah kita Ya, sampaikan. itu kalau ada kendala, ada gangguan-gangguan selama kuliah, silakan langsung laporkan aja langsung. Oh, siap Pak. Ya. Ada dosennya belum masuk misalnya, laporkan langsung. Oh, siap. Baik, Pak. Boleh itu Pak? Boleh lah. Kalau saya biasanya udah 3 minggu belum juga masuk. Ah, gimana coba? Kalau saya biasanya report di akhir semester aja, Pak. Oh, itu udah terlambat tuh, Pak. Udah selesai baru dilaporkan, ngapain? Jadi saya centang ke bawah. Ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya,
Mohon izin Siap, ya. Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak Prof. Sama-sama ya. Sama. Izin ya. Baik. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih banyak, Bang. Sam, sebenarnya halo Sam. Iya Bang, kita end dulu ya Bang, soalnya lagi di. Boleh. Ya,